Cerita dimulai di sebuah sekolah yang tampaknya normal, dengan beberapa siswa berjalan melewati halaman. Di dalam sekolah, kita tiba di kantin di mana banyak siswa sedang menikmati makan siang mereka. Seorang anak laki-laki sedang tidur di sebuah meja sampai temannya yang gemuk datang membawa makanan dan memanggilnya Gavin Clark. Temannya mencoba membangunkannya dan mengatakan dia membawa makanan agar dia bisa makan. Temannya berpikir pria itu lelah karena begadang mengobrol dengan Xenia Scott. Bangun dengan bingung, pemuda itu bertanya-tanya di mana dia berada dan mencium aroma yang sangat enak di udara. Dia melihat ke nampan dan melihat makanan lengkap dengan nasi dan ayam, tampak terkejut. Tiba-tiba, pria itu melompat dan berteriak agar semua orang mendengar bahwa ini adalah makanan sungguhan. Anak laki-laki itu sekarang menatap piring-piring itu, ngiler karena lapar, dan temannya terkejut dengan reaksinya. Tanpa berpikir dua kali, dia mulai melahap makanan di atas meja seperti binatang buas. Temannya yang gemuk memintanya untuk santai, atau dia akan tersedak. Dia kemudian marah karena menyadari sang protagonis memakan makanannya sendiri. Setelah makan semuanya, pria itu muncul dengan perut kenyang dan berkata dia akhirnya kembali. Dengan tatapan serius, dia berpikir bahwa dia tidak bisa mempercayainya, tetapi sepertinya dia benar-benar telah dilahirkan kembali. Temannya bertanya apakah dia kenyang dan apakah dia adalah hantu kelaparan di kehidupan masa lalunya. Sang protagonis menjawab bahwa dia memang berinkarnasi dari hantu yang mati karena kelaparan. Dengan senyum dingin, dia mengungkapkan bahwa dalam kiamat beku, dia tewas karena kelaparan. Temannya tidak mengerti apa-apa dan bertanya apakah pacarnya memutuskannya sehingga dia bertingkah seperti ini. Pria itu kemudian meletakkan tangan di bahu temannya untuk menenangkannya dan menjelaskan situasinya. Dia mengatakan bahwa Yaniel Parker masih hidup dan sekarang mereka bisa memulai kembali dan mendapatkan semuanya kembali. Yaniel menjadi bingung dan meminta temannya untuk berhenti bersikap aneh karena tentu saja dia masih hidup. Sang protagonis kemudian bertanya tanggal berapa hari ini, dan temannya menjawab bahwa ini tanggal 08.08.2024. Pria itu menjelaskan bahwa dalam setengah bulan, dunia akan memasuki zaman es akibat badai salju selama 3 bulan. Temannya berpikir itu konyol karena ini pertengahan musim panas, dan bertanya apakah dia sedang ada masalah. Pemuda itu mengatakan dia butuh bantuan, dan Yaniel mengatakan dia akan melakukan apa saja demi persahabatan mereka. Jadi, sang protagonis meminta pinjaman 1.000 dan temannya menyemburkan minumannya karena kaget. Pria gemuk itu bertanya apakah dia serius dan pemuda itu memastikan dia benar-benar serius. Yaniel langsung menolak, mengatakan bahwa bahkan jika dia menjual ayahnya sendiri, dia tidak bisa mendapatkan 1 juta jurara. Sang protagonis bertanya berapa harga jual ayahnya, dan Yaniel menebak sekitar 500.000 paling mahal. Pria itu menjadi kesal dan berteriak bahwa Yaniel lah yang menjual ayahnya, menyebutnya tidak punya hati. Saat itu, sepasang kekasih berjalan melewati mereka, dan pria pirang itu berkata dia sudah memesan kamar pribadi untuk mereka berdua. Kedua teman itu kemudian melihat ke arah pasangan yang baru saja lewat. Pria bernama Zack ini berkata dia akan menunjukkan sesuatu yang besar pada Xenia setelah makan malam, dan dia menyukai ide itu. Yaniel mengenali gadis itu sebagai Xenia dan menunjukkan bahwa dia berselingkuh dari temannya dengan Zack Yang. Pasangan itu kemudian berbalik dan berhadapan langsung dengan kedua pria yang berdiri di sana, mengamati semuanya. Xenia terkejut dan bertanya apa yang Gavin lakukan di sana dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Teman yang gemuk itu marah dan mengatakan bahwa Gavin menabung untuk membelikannya pakaian mahal. Gadis itu tidak peduli dan mengatakan dia tidak akan menjelaskan apa-apa karena memang seperti yang terlihat. Sang protagonis mengalami kilas balik ke kehidupan masa lalunya, di mana dia merawatnya setelah dia ditinggalkan. Dia ingat bahwa gadis itu mengkhianatinya beberapa kali, dan bahwa dia meninggal karena kelaparan karenanya. Temannya mencoba meyakinkan Gavin untuk pergi karena gadis itu bahkan tidak menyembunyikannya lagi, tetapi pria itu mengatakan dia tidak terburu-buru. Yaniel bingung dan bertanya mengapa mereka harus tinggal karena hanya dengan melihatnya saja sudah membuatnya muak. Zack mengejek sang protagonis, mengatakan bahwa Xenia menyebutnya posesif, dan sepertinya dia benar. Wanita muda itu kemudian memberitahu Gavin untuk berhenti mengganggunya, dan mengatakan bahwa semua yang dilakukannya adalah pelecehan, dan bahwa dia menganggapnya menjijikkan. Dengan tatapan serius, sang protagonis bertanya, apakah mereka sudah selesai bicara? Pria pirang itu bertanya, apakah dia tidak akan pergi, dan Xenia mengatakan bahwa bahkan jika dia berlutut, dia tidak akan menerimanya kembali. Temannya mencoba menariknya pergi, tetapi Gavin meminta 5 menit lagi untuk menangani situasi tersebut. Yaniel tidak mengerti mengapa, dan bertanya-tanya mengapa pria baik sepertinya tidak bisa melihat siapa gadis itu sebenarnya. Zack tertawa dan mengatakan dia ingin melihat trik pria itu dalam 5 menit, dan jika itu menghibur, dia akan memberinya hadiah. Tanpa berpikir 2 kali, sang protagonis memberikan tamparan keras di wajah pria pirang itu. Gadis itu terkejut dengan adegan itu, dan dengan putus asa meneriakkan nama Zack. Temannya dan semua orang di sekitarnya tercengang dengan mulut ternganga melihat apa yang baru saja terjadi.
Sambil memegangi wajahnya, pria pirang itu menjadi sangat marah dan bertanya bagaimana pria itu berani memukulnya. Zack kemudian mengangkat tinjunya dengan marah dan bersiap untuk membalas serangan itu. Ia berteriak bahwa dia akan menghabisi sang protagonis, tetapi pria berambut gelap itu tetap tenang dan diam di tempat yang sama. Sebelum pria pirang itu bisa berbuat apa-apa, Gavin menendang wajahnya dan menyuruhnya pergi. Teman yang gemuk itu terkesan dengan kekuatan temannya dan bertanya-tanya seberapa kuat dia sebenarnya. Dengan Zack tergeletak di tanah, Xenia berlari menghampiri dengan khawatir untuk melihat apakah dia baik-baik saja. Dia berteriak pada Gavin, mengatakan dia dalam masalah besar karena menyentuh pewaris perusahaan besar. Pria pirang itu bangkit dan mengatakan dia sabuk hitam taekwondo, dan dia tidak akan kalah dari seorang berandalan. Tanpa memberi waktu pria pirang itu untuk bereaksi, sang protagonis melayangkan pukulan lain dan menyebutnya sampah. Dia berpikir bahwa kiamat adalah kesempatan untuk belajar cara bertarung, dan berurusan dengan pria seperti ini mudah. Temannya terkejut dengan kekuatan temannya dan bertanya sejak kapan dia menjadi begitu kuat. Gadis itu menjadi sangat marah dan berteriak bahwa pria itu akan menyesal telah menyakiti Zack. Dia kemudian menyuruh sang protagonis untuk berlutut dan meminta maaf, atau dia tidak akan pernah memaafkannya. Karena kehilangan kesabaran, pria itu menampar wajah wanita muda itu dan bertanya dia pikir dia siapa. Pria pirang itu bangkit dengan marah dan mengancam akan menghancurkan sang protagonis, mengatakan itu akan semudah menghancurkan semut. Tapi sebelum dia bisa melakukan apa-apa, sang protagonis memukulnya dengan pukulan uppercut ke dagu. Memanfaatkan kesempatan itu, pria berambut gelap itu dengan cepat mengambil sesuatu dari saku jaket pria pirang itu. Dia kemudian menunjukkan kaleng semprot dan mengatakan dia tahu akan menemukannya pada pria itu. Pria pirang itu berteriak putus asa dan menyuruh sang protagonis untuk segera mengembalikan benda itu. Dengan seringai, pria berambut gelap itu bertanya berapa banyak gadis yang telah dia celakai menggunakan benda itu. Pria satunya menyangkal semuanya dan mencoba mengambil kembali semprotan itu, mengatakan dia tidak tahu apa yang dibicarakannya. Tanpa membuang waktu, sang protagonis menyemprotkan seluruh isi kaleng itu ke wajah pria pirang tersebut. Dia mulai berteriak kesakitan, dan gadis itu berlari menghampiri, khawatir untuk melihat apa yang terjadi. Dia bertanya apa yang salah, tetapi pria pirang itu menyuruhnya pergi dan menjauh darinya. Mata pria itu menjadi aneh, dan dia tampaknya benar-benar gila. Dia kemudian berbalik dan mencengkram gadis di sebelahnya dengan tatapan gila. Benar-benar di luar kendali, pria berambut pirang itu akhirnya merobek gaun wanita muda itu di depan semua orang. Gadis itu panik dan berteriak agar dia berhenti, karena mereka berada di tengah-tengah kantin. Gadis itu berteriak putus asa meminta bantuan sementara Zack terus menyerangnya tanpa terkendali. Sang protagonis mengumumkan bahwa 5 menit telah berakhir, dan temannya masih syok melihat adegan itu. Dia menjelaskan bahwa semprotan itu adalah zat yang membuat seseorang kehilangan akal sehatnya dan berubah menjadi binatang buas. Temannya khawatir tentang polisi, tetapi pria itu mengatakan Zack tidak akan mengambil risiko untuk terbongkar. Dan juga karena sangat sombong, pewaris grup naga akan mencoba membalas dendam sendiri. Yaniel setuju dan mengatakan bahwa mengingat kepribadiannya, dia akan menangani ini secara pribadi. Meninggalkan kantin, pria gemuk itu bertanya kemana mereka akan pergi sekarang. Dengan senyum di wajahnya, sang protagonis menjawab bahwa dia akan menjual rumahnya. Mereka segera tiba di sebuah agen properti, dan temannya tampak sangat khawatir dengan ide itu. Dia mempertanyakan penjualan satu-satunya rumah orang tuanya, tetapi pria itu sudah benar-benar memutuskan. Pemuda itu berpikir bahwa dengan uang itu, dia perlu menimbun persediaan untuk kiamat. Agen properti menyerahkan surat-surat dan berkomentar bahwa tidak perlu terburu-buru untuk menjual dengan harga yang begitu tinggi. Meninggalkan tempat itu, temannya bertanya apa tujuan mereka selanjutnya. Sang protagonis kemudian mengumumkan dengan senyum bahwa sekarang saatnya untuk menghabiskan uang. Tak lama kemudian, kedua teman itu tiba di sebuah supermarket yang sangat besar. Pria itu mulai meminta kepada karyawan 1.000 unit tepung beras dan minyak, dan dia juga meminta 10.000 unit dari setiap makanan kaleng di rak. Petugas itu benar-benar terkejut dengan pesanan itu dan bertanya apakah tuan itu yakin. Pemuda itu mengonfirmasi dan temannya bercanda bertanya apakah dia membuka supermarket sendiri, lalu bertanya apakah pasar swalayan itu melayani pengiriman, dan karyawan itu mengatakan ya, mereka mengurus semuanya. Pria itu bertanya apakah keluarga temannya punya gudang, dan Yaniel bertanya apakah dia akan menyimpan semuanya di sana. Pemuda itu kemudian meminta untuk meminjam gudang dan alamatnya agar dia bisa pergi membeli lebih banyak barang. Saat itu, dua gadis muncul di supermarket. Izal mengamati para pria itu. Mereka mengenalinya dan mengejeknya karena telah diselingkuhi, mempertanyakan bagaimana dia bisa berbelanja di tempat itu. Selanjutnya, dia memesan 5 komputer canggih serta 10 televisi dan konsol video game. Pria itu berpikir bahwa dengan datangnya kiamat, hiburan akan menjadi penting untuk menghabiskan waktu. Karyawan itu menjadi sangat bersemangat dan menyebutnya pelanggan terbesar tahun ini, membuat 2 orang lainnya terkejut.
Gadis-gadis itu terkejut dengan biayanya dan bertanya-tanya bagaimana pria miskin sepertinya memiliki begitu banyak uang. Sang protagonis kemudian meminta agar semua barang elektronik dan jaket musim dingin dikemas. Gadis berambut ungu itu bertanya-tanya apakah dia benar-benar miskin karena dia sudah menghabiskan lebih dari 1.000 ribu. Mereka menyimpulkan bahwa dia adalah orang kaya yang menyamar, dan ini adalah kesempatan besar bagi mereka. Pria itu berpikir dia hampir siap untuk kiamat, dan sekarang perlu fokus pada sesuatu yang lebih penting. Sebuah suara wanita menyapanya, dan pria itu langsung mengenalinya dengan tatapan serius. Keduanya mendekat dan memujinya, mengatakan dia tiba-tiba menjadi jauh lebih tampan. Dia ingat bahwa di masa kiamat, mereka memimpin beberapa preman dan pernah merampoknya, hampir meninggalkannya mati kedinginan. Yang berambut ungu bertanya mengapa dia begitu pendiam dan mengajaknya untuk makan. Pria itu menerima undangan itu dan meminta temannya untuk membawa barang-barang itu kembali sementara dia mengurus sesuatu. Gadis-gadis itu merayakan bahwa si bodoh itu setuju dan berencana untuk menghabiskan semua uangnya di restoran mewah. Sang protagonis mengatakan dia sangat lapar dan meninggalkan pasar swalayan bersama kedua gadis itu. Tak lama kemudian, ketiganya tiba di depan sebuah gedung yang terlihat sangat mahal dan mewah. Gadis-gadis itu membawanya ke restoran, dan dia berpura-pura terkejut dengan betapa mahalnya tempat itu terlihat. Begitu berada di dalam tempat mewah itu, salah satu gadis bertanya kepada pria itu apa pendapatnya tentang makanan di sana. Melihat menu, sang protagonis berpura-pura terkejut dan bertanya apakah harganya tidak terlalu mahal. Keduanya tidak peduli dan mengatakan jika dia tidak akan memesan apapun, mereka akan memesan untuk diri mereka sendiri. Yang mengenakan gaun hijau kemudian memesan semua hidangan termahal di menu dari pelayan. 1 jam kemudian, gadis berambut ungu itu mengatakan dia sangat kenyang, karena sudah lama tidak makan sebanyak itu. Dia bertanya pada Gavin bagaimana makanannya, dan dia bilang itu enak tapi dia perlu keluar sebentar. Sang protagonis kemudian bangkit dari meja, dan dengan tenang berjalan menuju area resepsionis. Di sana, dia mengabaikan tagihan dan meminta mereka menyiapkan 100 meja dengan hidangan yang sama untuk 10 hari dari sekarang. Karyawan itu ternganga mendengar permintaan itu, dan dia bertanya apakah tuan itu yakin tentang hal itu. Pria itu hanya memberikan kartu VIP kepada gadis itu dan mengatakan dia bisa membayar semuanya di muka. Dia ingat makan makanan kaleng selama kiamat dan ingin mengamankan makanan enak untuk masa depan. Gadis-gadis itu mengira dia pergi membayar dan menyebutnya orang kaya bodoh, berencana untuk membeli tas setelahnya. Resepsionis mengonfirmasi pesanan besar itu dan kemudian bertanya tentang tagihan meja mereka. Dengan senyum kemenangan, pemuda itu mengambil kembali kartunya dan mengatakan mereka bisa membayar sendiri. Dia berpikir bahwa dia telah menghabiskan hampir semua uang dari rumah dan sekarang saatnya untuk mengambil pinjaman. Pria itu kemudian mulai mengakses berbagai situs web pinjaman online di ponselnya. Berjalan di jalan, dia merayakan mendapatkan 2.700.000,0 dari 36 perusahaan. Tiba-tiba, ponsel sang protagonis mulai berdering dan nama Sharon muncul di layar. Di seberang telepon, gadis itu berteriak dengan marah menanyakan kemana dia pergi. Di telepon, pria itu mengatakan ada sesuatu yang tak terduga dan dia sudah dalam perjalanan pulang. Dengan senyum mengejek, dia kemudian bertanya mengapa dia yang harus membayar tagihan itu. Di seberang telepon, gadis itu berteriak bahwa dialah yang mengundang mereka makan. Pemuda itu membalas bahwa dia tidak pernah mengundang mereka dan merekalah yang menyeretnya ke sana. Yang berambut ungu menjadi marah dan bertanya apakah dia mengharapkan mereka membayar makanan mahal itu. Dia mencibir mereka dan bertanya mengapa mereka mengeluh tentang harga jika mereka bersikeras memesan hidangan termahal. Seorang pria di restoran menyebut mereka memalukan dan mengatakan Gavin adalah pecundang yang tidak bisa membayar. Dia kemudian bertanya kepada resepsionis apakah benar dia memesan 100 meja, dan gadis itu mengonfirmasinya. Dengan putus asa, gadis itu memohon Gavin untuk kembali dan membayar tagihan karena dia punya begitu banyak uang. Pria itu menutup telepon dan mengatakan dia tidak akan membayar untuk 2 anak manja seperti mereka. Gadis-gadis itu panik karena mereka tidak punya uang dan manajer memberitahu mereka bahwa mereka tidak bisa berutang. Dengan marah, gadis itu memutuskan untuk menelepon seorang pria bernama Hunter untuk memberi pelajaran pada sang protagonis. Sementara itu, pemuda itu tiba di depan sebuah toko lotre dengan sebuah rencana di benaknya. Dia ingat memenangkan lotre di kehidupan masa lalunya, dan sekarang dia bisa menang lebih banyak lagi. Menggunakan ingatannya dari masa lalu, pria itu mengisi tiket dengan angka-angka yang dia tahu akan menang. Sambil memegang tiket, dia berkata bahwa sekarang dia hanya perlu menunggu 2 hari untuk hasilnya. Sang protagonis kemudian kembali ke gudang dan menemukan temannya, Yaniel, di lantai. Pria gemuk itu mengeluh bahwa dia ditinggal, tetapi temannya berjanji akan membawanya keluar untuk bersenang-senang. Di dalam gudang yang penuh dengan kotak, temannya bertanya apa gunanya menghabiskan begitu banyak uang. Pemuda itu menjelaskan bahwa di masa kiamat, persediaan ini akan menyelamatkan nyawa dan meminta Yaniel untuk mempercayainya.
Temannya mengatakan bahwa jika pria itu tidak terlihat begitu normal, dia akan mengira temannya sudah gila. Sang protagonis tersenyum dan mengatakan tidak perlu terburu-buru, karena dalam beberapa hari, si gemuk akan mempercayainya. Tiba-tiba, beberapa pria aneh muncul, dan salah satunya bertanya apakah dia pria bernama Gavin Clark. Pemuda itu mengonfirmasi identitasnya dan bertanya apakah mereka preman suruhan seorang pria bernama Hunter. Seorang pria botak dengan tongkat pemukul menuduhnya mengganggu wanita Hunter dan menyebutnya nekat. Teman yang gemuk itu ketakutan dan mengancam akan memanggil polisi saat para preman mengepung mereka. Pria botak itu mencibir dan menantangnya untuk menelepon untuk melihat siapa yang datang lebih dulu, polisi atau dia. Sang protagonis kemudian turun tangan dan memberitahu temannya bahwa dia tidak perlu memanggil pihak berwenang. Para preman menertawakan sikap pemuda itu dan menyebutnya pengecut karena tidak mau melibatkan polisi. Teman yang gemuk itu mencoba bernegosiasi dan mengatakan ayahnya adalah kepala perusahaan konstruksi besar. Pria botak itu mengenali nama itu dan mengatakan dia tidak akan menyentuhnya, tetapi target mereka adalah Gavin. Dengan putus asa, temannya berteriak agar sang protagonis lari, sementara dia mencoba menahan punggung pria itu. Seorang pria pirang mendorong teman yang gemuk itu, dan pria botak bersiap menyerang pemuda itu dengan tongkat baseball. Ketakutan, teman yang gemuk itu meneriakkan nama Gavin dengan putus asa saat dia menyaksikan adegan itu. Sang protagonis menghentikan tongkat itu dengan satu tangan dan mengatakan serangan itu lambat dan pria itu tidak pernah berlatih. Selanjutnya, dia melancarkan tendangan kuat ke perut pria botak itu, membuat pria itu menjatuhkan tongkatnya. Pria besar itu meludahkan sedikit darah dan bertanya bagaimana bocah kecil itu berani melakukan itu. Pemuda itu mengambil tongkat dari lantai dan melayangkan pukulan telak tepat di wajah preman itu. Pukulan itu begitu kuat sehingga tongkat itu menghantam tepat ke mulut pria botak itu, membuatnya terkejut. Preman-preman lainnya menjadi takut dan mengatakan anak itu kejam karena dia benar-benar menghabisi si botak. Dengan tongkat di bahunya, sang protagonis tersenyum dan menantang semua yang lain untuk menyerangnya bersama-sama. Sambil menunjuk para preman, dia menatap mereka dengan tatapan penuh percaya diri dan tekad. Pria pirang itu kemudian berteriak agar teman-temannya mengerahkan semua kekuatan dan menghabisi anak itu. Dengan gerakan cepat dan tepat, pemuda itu mengalahkan semua preman dan tampaknya bersenang-senang. Teman yang gemuk itu terkejut dan bertanya-tanya apakah itu masih Gavin yang sama yang dia kenal. Dengan semua orang tergeletak di lantai, pria itu bertanya apakah itu sudah cukup dan para preman menyerah di tempat. Dia kemudian menuntut 100.000 dari masing-masing mereka dan pria pirang itu berteriak bahwa ini adalah pemerasan. Karena kehilangan kesabaran, sang protagonis melayangkan pukulan lagi ke wajah preman itu yang berteriak kesakitan. Pria itu mengancam akan merusak kaki mereka jika mereka tidak segera melakukan transfer. Sesaat kemudian, ponsel pemuda itu mendapat notifikasi sebesar 600.000 di akunnya. Dia berpikir bahwa dia tidak kejam, tetapi kiamat telah mengubah pikirannya selamanya. Sang protagonis memeluk temannya dan mengatakan dia akan membawanya ke suatu tempat yang sangat menarik. Keduanya tiba di sebuah klub malam yang penuh dengan lampu, dengan beberapa orang menari di lantai dansa. Teman yang gemuk itu menyukai tempat itu dan mengatakan itu sempurna untuk bersantai setelah begitu banyak masalah. Pria itu pergi ke bar dan memberitahu gadis itu bahwa dia mencari bos untuk pengiriman. Tiba-tiba, kedua teman itu berjalan menyusuri lorong yang dijaga oleh beberapa penjaga keamanan berjas. Yaniel ketakutan, dan sang protagonis bertanya apakah situasinya menarik atau tidak. Pria gemuk itu mengatakan jantungnya berdebar kencang, dan ini adalah jenis kegembiraan yang salah. Para penjaga keamanan mulai berteriak bahwa Tuan Lowe telah tiba, membuat temannya semakin tegang. Mereka kemudian berdiri di depan seorang pria yang membelakangi mereka, yang memiliki rambut ungu panjang. Pria itu berbalik, memperlihatkan dirinya sebagai seorang pria tua yang bertanya apakah mereka di sana untuk pengiriman. Sang protagonis mengatakan ini pertama kalinya mereka bertemu, dan dia datang setelah mendengar tentang pengiriman itu. Tuan Lowe kemudian bertanya di mana barangnya karena mereka berdua datang dengan tangan kosong. Sambil tersenyum, pria itu mengatakan bahwa merekalah barangnya, dan pria tua itu menganggap situasi itu lucu. Tapi tiba-tiba, bos itu menjadi serius dan memerintahkan penjaga keamanannya yang bersenjata untuk menahan kedua pemuda itu. Teman yang gemuk itu panik dan mencoba menggunakan nama ayahnya untuk keluar dari masalah. Dia bertanya barang apa yang mereka kirimkan, dan pemuda itu menjelaskan bahwa itu adalah organ mereka. Yaniel menjadi lebih putus asa dan berteriak bagaimana temannya berharap dia tidak panik. Pemuda itu kemudian menantang bosnya dan bertanya apakah Tuan Lo yang terkenal tidak berani membeli. Dia kemudian membuat penawaran, mengatakan bahwa dengan 10.000 semua organnya menjadi milik pria tua itu. Bos itu membuat penawaran balasan dan menawarkan 5 juta ri, mengatakan harga pasar sedang rendah. Pria itu menerima dan meminta uangnya terlebih dahulu, berjanji akan menyerahkan tubuhnya dalam 3 hari, dan pria tua itu setuju. Tuan Lowe kemudian memerintahkan salah satu anak buahnya untuk membawa kontrak agar mereka berdua tanda tangani.
Sang protagonis bertanya mengapa hanya ada satu kontrak dan meminta satu lagi untuk temannya yang langsung menolak. Mengabaikan protes itu, pemuda itu memberitahu penjaga keamanan untuk tidak mendengarkannya karena dia memang menjual. Penjaga keamanan itu kemudian memaksa pria gemuk itu menandatangani kontrak di bawah todongan senjata. Meninggalkan tempat itu, temannya berteriak pada temannya, menyebutnya tidak manusiawi karena telah menjualnya. Pria itu menyuruhnya untuk tidak khawatir, tetapi teman yang gemuk itu mengatakan lo adalah pemimpin geng yang berbahaya. Dengan tatapan serius, pemuda itu mengungkapkan bahwa dalam 3 hari, pria lo itu akan lenyap. Temannya tidak percaya, tetapi protagonis mengatakan dia akan membuatnya percaya pada kiamat. Di depan sebuah mansion besar, seorang agen properti bertanya apakah pria itu yakin hanya ingin menyewa satu rumah itu. Dia mengonfirmasi dengan sangat yakin dan memberitahu wanita itu bahwa dia tidak tertarik dengan yang lain. Teman yang gemuk itu tidak mengerti apa-apa dan bertanya mengapa mereka tiba-tiba menyewa sebuah mansion. Sang protagonis ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, mansion itu adalah tempat teraman selama kiamat. Dia kemudian memutuskan bahwa karena dia meninggal di sana di kehidupan sebelumnya, kehidupan barunya akan dimulai di tempat yang sama. Agen properti itu memperingatkan bahwa pemiliknya tidak mau menyewakan, tetapi pria itu menawarkan 2 kali lipat harga sewa. Meski begitu, dia mengatakan ini bukan masalah uang, dan dia menaikkan penawaran menjadi 5 kali lipat harga. Sambil tersenyum, pemuda itu menawarkan 10 kali lipat harga sewa dan mengatakan dia bisa membayar bulan pertama sekarang juga. Dengan gembira, wanita itu menjamin akan mendapatkan rumah itu untuknya, bahkan jika dia harus memohon pada pemiliknya. Dia kemudian mengatakan punya satu syarat, dia ingin merenovasi total rumah itu sebelum pindah. Tiba-tiba, seorang wanita yang lebih tua muncul, memberitahu Senja untuk memanfaatkan kesempatan dengan Zach. Teman yang gemuk itu terkejut melihat gadis itu di sana dan bertanya-tanya apa yang sedang dilakukannya. Pria itu menjelaskan bahwa itu sederhana dan bahwa pria muda Zach ini memiliki sebuah mansion di kompleks itu. Xenia menunjukkan ekspresi marah dan jijik saat melihat mantan pacarnya berdiri di sana. Dia meneriakinya dan menuduhnya menguntitnya lagi setelah kejadian terakhir kali. Ibu gadis itu menyela dan mengatakan putrinya tidak akan pernah tertarik pada mahasiswa miskin tanpa masa depan. Sang protagonis menjadi kesal dan bertanya apakah mereka berdua bodoh dan siapa yang akan menguntit mereka. Dengan senyum mengejek, dia berkata mereka bisa menyalahkannya sesuka hati, tetapi menyewa rumah tidak ada hubungannya dengan mereka. Xenia mencibir pria itu dan meragukan dia punya uang untuk membayar sewa 20.000 sebulan. Saat itu, agen properti kembali dan mengumumkan bahwa semuanya sudah beres dan sewanya adalah 25.000. Ibu Xenia terkejut dan tidak percaya pria miskin itu benar-benar menyewa mansion tersebut. Gadis itu mengejeknya dan mengatakan sia-sia dia berusaha keras untuk berada di dekatnya karena dia tidak menginginkannya. Sang protagonis dan temannya berpikir gadis itu benar-benar gila dan delusional karena berpikir seperti itu. Ibunya mengatakan harga sewanya rendah dan itu tidak membuatnya pantas untuk mengejar putrinya. Agen properti mengingatkan mereka bahwa penawarannya adalah 10 kali lipat harga dan pria itu setuju untuk langsung membayarnya. Ibu dan anak itu terdiam dan ragu dia punya 250.000 untuk dibayarkan. Tanpa gentar, pemuda itu melakukan transfer di tempat dan menunjukkan bukti di ponselnya. Agen properti menyerahkan kunci dan mengatakan rumah itu miliknya untuk direnovasi sesuka hatinya. Sang ibu bertanya-tanya apakah pria itu dari keluarga kaya, dan Xenia mengatakan itu tidak mungkin dan dia akan menyelidikinya. Berjalan di jalan, sang protagonis bertanya apakah temannya mengenal kepala perusahaan renovasi terbesar di kota. Dia meminta temannya untuk mengatur pertemuan, dan pria gemuk itu mempertanyakan rencana merenovasi mansion. Pria itu menyuruhnya untuk tidak bertanya dan cukup atur pertemuan karena dia akan mengerti semuanya malam ini. Temannya berhasil mengatur pertemuan pada hari yang sama karena bosnya menunda segalanya untuk menemuinya. Sang protagonis berterima kasih padanya dan mengatakan akan mengirim 1 truk mie instan sebagai hadiah. Sambil tersenyum, dia memberitahu temannya untuk tidak khawatir karena ayahnya akan menyukai hadiah itu sebentar lagi. Mereka tiba di perusahaan renovasi, dan seorang karyawan meminta mereka untuk menunggu CO. Zini dan ibunya juga ada di sana, dan wanita yang lebih tua itu menyuruh putrinya untuk mendapatkan renovasi yang bagus. Kedua teman itu masuk ke ruang tunggu, dan resepsionis bertanya apakah mereka punya janji. Gadis itu menjadi sangat marah saat melihat mereka, dan menuduhnya mengikutinya ke perusahaan renovasi. Sang protagonis kehilangan kesabarannya, dan bertanya-tanya mengapa dia terus bertemu dengan 2 orang bodoh ini. Xenia mengejek teman protagonis dan mengatakan bodoh sekali merenovasi tempat yang bukan miliknya. Pria itu memperkenalkan diri kepada resepsionis, dan mengatakan dia punya janji temu pada waktu itu. Ibu dan anak itu ragu dia ada di sana untuk renovasi dan berpikir dia hanya pamer. Seorang pria bertubuh besar dengan setelan jas datang dan bertanya kepada karyawan di mana orang yang akan ditemuinya.
Resepsionis menunjuk ke arah kelompok itu dan mengatakan orangnya ada di sana, sedang menunggu. Ibu Xenia menjadi sangat bersemangat melihat Tuan Zhao dan memuji pengaruh Zah. Dia kemudian menoleh ke protagonis dan memamerkan perbedaan status mereka di depannya. Gadis berambut merah itu mendekat dan menyapa pria itu dengan senyum di wajahnya. Tuan Zhao bingung dan bertanya apakah dia punya janji temu dengannya pada saat itu. Xenia dengan cepat mengatakan ya dan bahwa dialah orang yang ada di sana untuk pertemuan itu. Pria itu bertanya apakah namanya Gavin Clark dan gadis itu mengatakan tidak dan namanya adalah Xenia. Karena kehabisan kesabaran, Tuan Zhao mendorongnya ke samping dan menyuruhnya untuk tidak menghalangi jalannya. Sang protagonis kemudian mendekat dan secara resmi memperkenalkan dirinya sebagai Gavin Clark kepada pria itu. Kepala perusahaan terkejut dengan usia muda pria itu dan mengundangnya untuk berbicara lebih rinci. Ibu Xenia tidak mengerti apa-apa dan putrinya mengatakan itu pasti koneksi melalui keluarga kaya Yaniel. Sesampainya di dalam kantor manajer, keduanya bersiap untuk membahas proyek renovasi. Tuan Zhao duduk dan bertanya pada teman mudanya apa yang ingin dia renovasi. Dengan senyum percaya diri, sang protagonis menjawab bahwa dia ingin merenovasi seluruh mansion. Pria itu mengatakan itu pekerjaan kecil, dan dia akan meminta direktur desainnya untuk menanganinya. Tetapi pria itu bersikeras dan mengatakan akan lebih baik jika Tuan Zhao sendiri yang membahasnya secara pribadi. Tuan Zhao mengatakan sejujurnya, dia sangat sibuk dan hanya menangani proyek-proyek besar. Sang protagonis kemudian meyakinkannya bahwa dia adalah proyek besar, dan pria itu bertanya tentang anggarannya. Pria itu mengungkapkan bahwa anggarannya setidaknya 30.000, dan bos itu mulai tertawa. Tapi tiba-tiba, pria itu menyadari jumlahnya dan benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja didengarnya. Dia kemudian bertanya apakah pemuda itu yakin dengan angkanya dan apakah maksudnya bukan 3.000. Dengan senyum percaya diri, pria itu mengonfirmasi bahwa total anggarannya adalah 30.000. Seorang direktur muncul untuk membantu, tetapi bos itu langsung menyuruhnya pergi dan mengatakan dia akan menangani semuanya sendiri. Tuan Zhao berkomentar bahwa dengan uang sebanyak itu, dia bisa membeli sebuah mansion dan bertanya tentang renovasinya. Sebagai tanggapan, sang protagonis menyerahkan gulungan kertas dan mengatakan cetak biru proyek ada di dalamnya. Menganalisis kertas-kertas itu, pria itu terkejut dan bertanya apakah dia sedang membangun sebuah benteng. Pemuda itu mengatakan dia bisa membayar lebih jika perlu dan satu-satunya syarat adalah selesai dalam setengah bulan. Bos itu menganggap proyeknya sulit dan mengatakan itu terlihat seperti bunker perang untuk kiamat. Pria itu kemudian menyuruhnya untuk menganggap ini adalah kiamat dan menawarkan uang muka sebesar 20.000. Dengan tatapan penuh tekad, pria itu menerima pekerjaan itu dan berjanji akan mengerahkan semua sumber daya perusahaan. Meninggalkan tempat itu, teman yang gemuk itu panik dan mengatakan gila menghabiskan 35 juta ribu untuk rumah sewaan. Sang protagonis memperingatkan bahwa uang itu akan segera menjadi tidak berharga dan temannya bertanya dari mana uang itu berasal. Dia kemudian mengungkapkan bahwa dia mengambil pinjaman sebesar 10 juta ribu dan Yaniel mengatakan kiamat lebih baik benar-benar terjadi. Di luar, Xenia mengejeknya dan bertanya berapa banyak yang dia habiskan untuk menarik perhatiannya. Sudah kehabisan kesabaran, pria itu menyuruhnya untuk mengurus urusannya sendiri dan mengatakan itu bukan urusannya. Ibu gadis itu membual bahwa putrinya menghabiskan 1.000 dan mengatakan itulah kekuatan sejati. Teman yang gemuk itu menimpali dan mengatakan 1.000 bukan apa-apa karena Gavin menghabiskan 35 juta. Xenia mulai tertawa dan mengatakan dia akan percaya jika itu 500.000, tetapi tidak 35.000. Sang protagonis kemudian menantangnya, bertanya apakah dia akan memanggilnya ayah jika dia benar-benar menghabiskan sebanyak itu. Gadis itu mengatakan dia sudah menyelidiki dan tahu dia paling banyak mendapatkan 3.000 dari rumahnya. Ibunya ikut bercanda dan mengatakan dia akan memanggilnya ayah jika dia benar-benar menghabiskan semua itu. Seorang karyawan muncul dan menyerahkan kontrak yang lupa diambil pria itu saat pergi. Wanita yang lebih tua itu merebut kertas itu dan mengatakan akan mengungkap kebohongannya di depan semua orang di sana. Tetapi setelah membaca dokumen itu, ekspresinya berubah total dan rahangnya ternganga. Putrinya bertanya ada apa, dan ibunya terdiam saat melihat jumlah yang tertulis di kertas. Dengan ekspresi panik, wanita itu mengungkapkan bahwa jumlah di kontrak benar-benar 35 juta ribu. Dengan putus asa, dia berteriak bahwa kontrak itu palsu karena tidak mungkin dia punya uang sebanyak itu. Karyawan itu membela perusahaan dan mengatakan kontrak itu ditandatangani oleh bos dan tidak palsu. Sang protagonis mendekati wanita itu dan menagih janjinya untuk memanggilnya ayah. Tanpa ragu, dia menampar wajah wanita itu, membuatnya terlempar ke samping. Teman yang gemuk itu merayakan adegan itu, dan pria itu mengatakan sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Xenia berteriak dengan marah dan bersumpah tidak akan pernah memaafkannya karena telah mempermalukan ibunya seperti itu. Menjelang malam, kedua teman itu kembali ke mansion yang baru saja mereka sewa hari itu. Pria gemuk itu tidak mengerti apa-apa dan bertanya mengapa mereka kembali ke tempat itu.
Sang protagonis tersenyum dan mengatakan bahwa sekarang dia akan membuatnya percaya kiamat akan datang. Temannya berpikir pria itu bertingkah aneh dan entah dia sudah gila atau kiamat itu nyata. Teman yang gemuk itu mengeluh kedinginan dan mengatakan cuacanya aneh untuk pertengahan musim panas. Dengan ponsel di tangan, sang protagonis mengatakan sudah hampir waktunya sesuatu terjadi. Tiba-tiba, bintang jatuh melintasi langit, dan pria itu mengatakan bahwa akhirnya tiba. Temannya tidak mengerti dan bertanya apa yang istimewa dari bintang jatuh biasa. Pemuda itu menjelaskan bahwa kiamat akan segera datang, tetapi ada beberapa tanda yang jelas sebelumnya. Pria gemuk itu menunjuk ke langit, ketakutan, dan mengatakan bintang itu sepertinya datang ke arah mereka. Sang protagonis mengungkapkan bahwa bintang itu memberikan kemampuan, dan itulah mengapa lingkungan itu menjadi pangkalan. Dia ingat bahwa salah satu bintang ini jatuh di mansion, dan ditemukan oleh seorang pencuri. Temannya panik dan berteriak agar yang lain lari karena bintang itu akan menabrak mereka, tetapi pria itu tetap di tempatnya sambil tersenyum, dan mengatakan bahwa kesempatan ini adalah miliknya. Pria gemuk itu mencoba menghentikannya dan bertanya apakah dia punya keinginan untuk mati. Tubuh protagonis diselimuti cahaya keemasan, dan dia tampak melayang di udara. Temannya terkejut dan berpikir ini adalah akhir karena Gavin tertimpa oleh bintang jatuh. Tetapi yang mengejutkan, pria itu baik-baik saja dan mengatakan atribut fisiknya telah meningkat 5 kali lipat. Dengan aura keemasan di sekelilingnya, dia menoleh ke temannya dan bertanya apakah dia sekarang percaya padanya. Pria gemuk itu terdiam dan, dengan mata terbelalak, bertanya apakah temannya tidak lenyap. Sang protagonis tersenyum dan mengatakan tidak hanya dia hidup, tetapi dia juga mendapatkan kemampuan khusus. Temannya tidak melihat perbedaan dan bertanya bagaimana dia menjadi lebih kuat jika penampilannya sama seperti sebelumnya. Pria itu kemudian meletakkan tangan di bahu teman gemuknya, yang bingung dengan tindakan itu. Dengan kekuatan luar biasa, dia mengangkat temannya ke udara hanya dengan satu tangan, membuatnya terkejut. Dengan senyum percaya diri, pria itu bertanya apakah temannya akhirnya percaya padanya. Temannya panik karena beratnya lebih dari 90 kg, dan dengan mudah diangkat hanya dengan satu tangan. Digantung di udara oleh temannya, pemuda itu terkejut dan bertanya apa yang sedang terjadi. Dengan senyum percaya diri, penyelamatnya menyuruhnya untuk segera turun. Dia kemudian melompat dari puncak mansion, dan temannya berteriak panik, takut akan hal terburuk bagi mereka berdua. Mendarat dengan selamat dengan temannya di pelukannya, dampak yang kuat terasa di tanah. Teman yang lebih kokoh itu benar-benar terkejut dan bertanya-tanya apakah dia baik-baik saja setelah jatuh. Senyum muncul di wajah pahlawan saat dia bertanya apakah yang lain sekarang percaya padanya. Jawabannya adalah ya, karena dia selamat dari lompatan itu. Sementara itu, Xenia dan ibunya berada di dalam rumah, dan wanita yang lebih tua itu bertanya apa yang sedang dilihat putrinya. Gadis itu menjawab bahwa dia melihat bintang jatuh mendarat di dekat mansion Gavin yang dibenci ibunya. Sambil tersenyum, Xenia meyakinkan ibunya, mengatakan bahwa Zack akan kembali untuk membalas dendam pada Gavin. Sang ibu mendengar bel pintu dan tampak terkejut dengan suara yang tiba-tiba itu. Zack yang muncul di pintu. Wanita itu menyambutnya dengan gembira, dan dia bertanya, di mana Xenia? Wanita muda itu muncul dengan tatapan menggoda, memanggil nama Zack untuk menarik perhatiannya. Zack memeluknya dengan cara yang sugestif dan menyuruhnya bergegas, karena dia sangat bersemangat. Ibu gadis itu masih di sana, dan Zack menyuruhnya pergi merebus air. Xenia memberitahu pacarnya untuk tidak terburu-buru, dan menyebutkan bahwa Gavin juga telah pindah ke lingkungan itu. Kemarahan menguasai Zack, yang marah karena Gavin berani muncul sebelum dia sempat mencarinya. Ibu gadis itu mengungkapkan kepada Zack bahwa Gavin menyewa sebuah mansion di lingkungan itu untuk dekat dengan Xenia. Dengan ekspresi marah, Zack berjanji akan menelepon yang akan membuat saingannya menyesali ini seumur hidupnya. Dengan ekspresi marah, dia menelepon dan meminta untuk berbicara dengan seorang pria bernama Biao. Selanjutnya, papan nama neon menunjukkan pintu masuk ke sebuah tempat bernama Box Club. Di atas ring, dua petarung berhadapan sementara seseorang di kerumunan berteriak agar salah satu dari mereka maju. Zack sedang menelepon, tersenyum, dan menawarkan 200.000 agar kontaknya mengurus seseorang. Biao, petarung dengan rambut mohawk, menjawab bahwa dia mengerti dan akan kembali dalam 2 jam. Petinju itu menyuruh lawannya untuk menghentikan pertarungan karena dia punya pekerjaan yang harus dilakukan. Lawan Biao menjadi kesal, menyebutnya pemula yang sombong, dan bertanya apakah dia ingin pertarungan sungguhan. Biao mendaratkan pukulan kuat pada saingannya, membuatnya tersingkir dari pertandingan. Penonton terkejut berkomentar bahwa Biao adalah juara tinju bawah tanah yang baru. Kembali ke mansion, Gavin menatap cakrawala dan merenungkan bahwa ini akan menjadi tahap awal kiamat. Teman gemuknya mengeluh bahwa situasinya kejam dan dia tidak pernah membayangkan nasib seburuk itu bagi umat manusia. Gavin bertanya pada Yaniel apa rencananya tentang seluruh situasi ini. Yaniel menyatakan bahwa dia akan mengikuti instruksi temannya dan melakukan apapun yang dikatakannya. Dengan nada bercanda, pemandunya menyuruhnya untuk memulai dengan menjual ayahnya sendiri untuk mendapatkan uang. Pemuda itu menjawab bahwa ayahnya punya aset tetapi tidak akan percaya pada kiamat. Dia akan berpikir putranya sudah gila.
Pemimpin kelompok menjelaskan bahwa uang akan menjadi tidak berharga dalam 15 hari dan hanya persediaan yang akan berarti. Yaniel setuju dan mengatakan bahwa meskipun ayahnya memukulinya, dia akan menjual segalanya sampai keluarganya bangkrut. Dengan tatapan serius, yang lain memotongnya, bertanya ada apa? Temannya bertanya apa yang terjadi, dan jawabannya datang dengan cepat. Mansion itu dikepung. Di luar, anak buah mengepung rumah, dan salah satu dari mereka memperingatkan bahwa target tidak dapat melarikan diri. Biao memerintahkan anak buahnya untuk segera mendobrak pintu mansion. Salah satu penyusup bersiap untuk mendobrak pintu dengan palu godam besar. Anak buah itu mencoba mendobrak pintu, tetapi terpental oleh kekuatan tak terlihat. Di dalam, kedua teman itu memperhatikan pria yang jatuh dan Yaniel bertanya siapa para penyusup itu. Biao terkejut dan bertanya-tanya apakah penghuninya memperhatikan mereka, bertanya-tanya apakah dia juga seorang petarung terlatih. Penghuni itu mengenali Biao dan memanggilnya dengan nama lengkapnya, Duan Hu Biao. Bingung, petarung itu bertanya bagaimana mereka bisa saling kenal. Dalam pikirannya, pahlawan rumah itu ingat bahwa Biao adalah salah satu dari sedikit orang beruntung yang mendapatkan kekuatan di kiamat dan tetap sadar. Biao mengancam pemuda itu, mengatakan dia tidak akan main-main dan akan membuatnya terbaring di tempat tidur selama setengah tahun. Dengan senyum percaya diri, pembela mansion itu membalas bahwa dia juga tidak akan main-main dan menyuruh penyerang itu pergi. Terganggu oleh sikap itu, Biao maju untuk menyerang dengan pukulan kuat. Target menghindari serangan itu sambil berpikir bahwa gerakan petarung itu terlalu lambat. Biao mencoba memukulnya lagi, tetapi pukulan itu dihindari sekali lagi. Serangan balasan datang dengan pukulan kuat ke perut yang membuat Biao jatuh ke tanah. Anak buah terkejut melihat bos mereka tergeletak di lantai, menganggap pemandangan itu tidak dapat dipercaya. Biao berjuang untuk bangkit sementara lawannya bertanya apakah dia akan menyerah. Juara bawah tanah itu menolak menyerah, menyatakan bahwa orang yang bisa membuatnya tunduk belum lahir. Dengan sebuah tendangan, sang pembela menjatuhkannya lagi, membuatnya terluka parah. Dia lalu bertanya pada Biao apa pendapatnya tentang pertarungan itu, tetapi pria itu tetap terbaring di tanah, terluka. Petarung itu menjawab bahwa sungguh tidak bisa dipercaya menjadi begitu tidak berdaya, tetapi dia masih menolak untuk menyerah. Sambil tersenyum, lawannya mengatakan akan membosankan jika dia menyerah dengan mudah dan menawarkan cara untuk menyelamatkan adiknya. Terkejut, Biao bertanya bagaimana dia tahu tentang penyakit adiknya. Sebuah gambar menunjukkan petarung itu duduk di samping tempat tidur adiknya yang sakit dengan ekspresi sedih. Pria misterius itu menjelaskan bahwa Biao bertarung untuk mengumpulkan uang demi menyelamatkan adiknya yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Biao, yang sekarang penuh harap, bertanya apakah orang yang tahu segalanya itu benar-benar bisa menyembuhkan penyakit adiknya. Sambil tersenyum, pemuda itu mengklaim sebagai satu-satunya orang di dunia yang tahu cara menyelamatkannya dan mengatakan dia harus percaya. Petarung itu mempercayainya karena dia telah dikalahkan dan bertanya apa yang harus dia lakukan untuk menyelamatkan adiknya. Syaratnya diberikan dengan senyuman, hajar Zack Yang sampai babak belur hingga membuatnya terbaring di tempat tidur selama setengah bulan. Raut kemarahan muncul di wajah Biao saat dia sudah merencanakan bagaimana dia akan berurusan dengan Zack. Petarung itu mengumpulkan anak buahnya dan memerintahkan mereka untuk mengikutinya untuk menjalankan misi baru. Salah satu anak buahnya bertanya apakah dia benar-benar percaya pada orang asing itu, dan Biao membenarkan, mengatakan bahwa dia adalah harapan terakhirnya. Di vilanya, Zack yang berasumsi Gavin pasti sudah berada di rumah sakit, dan inilah saatnya untuk bergerak. Xenia bersama Zack dan gadis itu menyebutnya mengerikan dengan senyum nakal. Tiba-tiba, ketukan keras di pintu mengejutkan Zack. Ibu Xenia merasa terganggu dengan interupsi di tengah malam dan pergi untuk membukakan pintu. Wanita itu membuka pintu dan bertanya siapa orang-orang ini yang menyerbu rumahnya. Biao menyuruh wanita itu menyingkir agar mereka bisa masuk dengan cepat. Ibu Xenia memarahi petarung itu, menyebutnya tidak sopan karena menerobos masuk ke rumahnya. Biao merespons dengan pukulan kuat dan menyuruhnya menyingkir. Begitu masuk ke dalam villa, Zack bertanya apakah pekerjaannya sudah selesai. Zack mendekati Biao dan memberinya 200.000, mengatakan dia tidak perlu datang sendiri. Respons Biao adalah pukulan kuat yang mendarat telak di wajah Zack. Xenia ketakutan, melihat pacarnya berdarah dan bertanya pada Biao apa yang sedang dilakukannya. Petarung itu mengabaikan permohonan Xenia dan memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Zack. Anak buahnya mulai memukul dan menendang Zack di lantai dengan penuh amarah. Korban memohon pada Biao untuk berhenti, mengancamnya dan mengatakan keluarganya akan membuangnya ke selokan. Biao menyuruh anak buahnya untuk menghentikan serangan sejenak. Dengan kesal, Zah mengatakan Biao membuat kesalahan besar dengan menyerangnya. Pemimpin kelompok itu mengabaikan kata-katanya dan menyuruh anak buahnya untuk mengikat dan menghajar target lagi. Zah panik, menyebut Biao gila karena melakukan ini. Penyerang itu kemudian bertanya siapa Gavin Clark dan menuntut penjelasan untuk semua ini. Tergantung terbalik, target mengungkapkan bahwa dia hanya memiliki akses ke 10 juta ribu dan membutuhkan persetujuan untuk lebih. Biao menuntut agar dia segera mentransfer 10.000 ke rekeningnya.
Ponsel Gavin menampilkan pesan teks dengan pemberitahuan uang masuk. Temannya memberitahunya bahwa profesor mengirim pesan tentang sesi pelatihan praktik, tetapi pemuda itu bilang dia tidak akan pergi. Setelah mendengar bahwa pelatihan itu di dekat Kota Baru Utara, dia berubah pikiran. Sambil tersenyum, pemuda itu memutuskan untuk berpartisipasi karena dia sudah berencana untuk menjelajahi tempat itu. Ponselnya berdering, itu Biao, melaporkan bahwa Zhahyang telah menyerahkan 10.000 dan uangnya sudah dikirim. Di depan toko lotre, pemuda itu berpikir untuk memeriksa tiket yang telah dibelinya. Dia merenung bahwa jika dia memenangkan lotre, dia bisa membeli banyak persediaan untuk kiamat. Beberapa saat kemudian, dia marah karena tidak menang dan bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi. Sang ahli strategi berpikir bahwa tidak ada yang berubah dan mungkin sutradara dari semua peristiwa ini selangkah lebih maju darinya. Dia menyimpulkan bahwa dia perlu mencari cara lain untuk menghasilkan banyak uang untuk persiapan. Mahasiswa berkumpul di depan bus untuk pelatihan praktik keuangan. Gadis-gadis yang menipunya di restoran menatapnya dengan kesal dan bertanya apakah dia berani muncul. Dengan senyum sinis, dia bertanya mengapa dia tidak berani menunjukkan wajahnya. Mereka mengonfrontasinya karena pergi tanpa membayar tagihan restoran dan menuntut penjelasan. Dengan ekspresi acuh tak acuh, pemuda itu bertanya apa hubungannya dengan dia. Salah satu gadis dengan senyum sensual memintanya untuk membayar utang, berjanji mereka akan melakukan apa saja sebagai balasannya. Yang lain, dengan bersemangat, mengatakan dia sudah belajar menjadi nakal, dan dengan 20.000, mereka tidak akan kembali ke asrama. Sambil tersenyum nakal, si pengutang mengatakan mereka harus meminjaminya 40.000 terlebih dahulu. Pemuda itu berjalan menjauh dari gadis-gadis itu dengan senyum, siap untuk rencana penggalangan dana yang baru. Di dalam bus, kita melihat para siswa duduk saat mereka melakukan perjalanan dengan tenang ke lokasi magang. Pria gemuk itu mengeluh haus dan bertanya apakah temannya membawa air karena dia makan sesuatu yang sangat asin. Saat itu juga, seorang gadis berambut koklat tersenyum dan dengan lembut menawarkan sebotol air kepada sang protagonis. Dia mengambil botol itu dan, tanpa berpikir dua kali, memberikannya kepada temannya yang sangat kehausan. Wanita muda itu berkata, dia mendengar tentang apa yang terjadi dengan mantannya dan berharap pria itu segera melupakannya. Sambil tersenyum, dia berkata bahwa dia sebenarnya senang karena akhirnya dia melihat siapa gadis itu sebenarnya. Mengetahui dia kehilangan uang, gadis itu menawarkan bantuan keuangan, tetapi pria itu dengan sopan menolaknya. Temannya berbisik bahwa gadis itu menyukainya, tetapi pria berambut gelap itu menyuruhnya minum air dan tutup mulut. Bus akhirnya tiba di tujuan dan parkir di depan gedung besar yang sangat modern. Semua siswa turun dari kendaraan sementara seorang pria berkacamata bersiap untuk memberikan instruksi. Seseorang berkomentar bahwa lantai 3 adalah yang terbaik dan lantai pertama hanyalah pekerjaan kasar. Instruktur mulai membacakan nama-nama siswa yang akan ditempatkan di lantai 3 yang didambakan. Gadis-gadis sombong itu merayakan posisi bagus mereka dan mengatakan bahwa pria bernama Hunter ini bisa menyelesaikan apa saja. Mereka melihat teman protagonis dan berkomentar bahwa dia cantik tetapi tidak punya koneksi. Dengan tatapan jahat dan iri, mereka berencana untuk memilih gadis lugu itu sebagai target berikutnya. Pria itu terus membacakan daftar untuk lantai 2, memanggil beberapa nama siswa lainnya. Merasa kesal, pria gemuk itu mengeluh bahwa nama mereka tidak dipanggil bahkan untuk lantai menengah. Instruktur menyesuaikan kacamatanya dengan tatapan serius dan mengumumkan bahwa 3 orang yang tersisa akan ke lantai dasar. Gadis itu menjadi sangat khawatir, berpikir mereka tidak akan belajar apapun yang berguna dengan tinggal di bawah sana. Siswa lain mengejek kelompok itu, tetapi pria itu tetap tenang dan tidak menunjukkan reaksi. Sang protagonis tidak membiarkannya dan bertanya dengan senyum mengejek, apa kriteria untuk pilihan konyol ini? Instruktur menyesuaikan kacamatanya dan mengatakan semuanya diputuskan oleh perusahaan dan sekolah menjadikannya proses yang adil. Tetapi pria berambut gelap itu menertawakannya dan mengatakan bahwa membohongi orang-orangnya sendiri adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh bajingan tak berkarakter. Pria itu menjadi marah atas keberanian siswa itu dan bertanya, apakah dia ingin dikeluarkan karena berbicara kepada atasan seperti itu? Sambil menunjuk, dia berargumen bahwa itu tidak adil karena pria gemuk yang kaya juga berada di lantai dasar bersama dengan yang miskin. Temannya kehilangan kesabaran dan berteriak bahwa instruktur itu tidak tahu malu karena dia meminta suap kepada ayahnya untuk mendapatkan promosi. Guru itu terkejut mendengar rencana kotornya terungkap di depan semua siswa lain. Sambil tersenyum, pria gemuk itu menunjukkan ponselnya dan memperingatkan bahwa dia telah merekam semuanya jika si pembohong ingin mendengar suaranya sendiri. Suasana menjadi tegang di antara mereka sementara instruktur mencoba mempertahankan sikapnya dalam menghadapi tuduhan yang sangat serius itu. Tiba-tiba seorang siswa berbaju coklat ikut campur, menunjuk jarinya dan menuduh keduanya tidak menghormati guru. Gadis-gadis sombong itu mengambil kesempatan untuk menebar racun, mengatakan orang-orang seperti mereka seharusnya tidak mendapatkan magang.
Sang protagonis menatap si penjilat dengan jijik dan bertanya dia pikir dia siapa menyuruhnya menyingkir. Pria bernama Wongda tersinggung karena diabaikan dan maju, bertanya bagaimana pria berambut gelap itu berani berbicara seperti itu kepada orang sepertinya. Tanpa berpikir dua kali, si perundung mencoba melayangkan pukulan pengecut ke wajah pahlawan kita untuk pamer pada bosnya. Dia berteriak dengan marah dan mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam pukulan itu, bersumpah dia akan menghabisi pria itu di sana. Namun, pria berambut gelap itu menangkap tinju penyerang dengan sangat mudah, seolah-olah serangan itu berasal dari seorang anak kecil. Si perundung berkeringat dingin dan panik saat menyadari dia tidak bisa menggerakkan tangannya bahkan 1 milimeter pun. Kemudian sang protagonis membalas dengan 2 tamparan memalukan yang berbunyi keras di wajah musuh, membuat semua orang terkejut. Dengan pipi merah dan terbakar, pria itu memegangi wajahnya. Tidak percaya dia dipukuli di depan semua orang. Dengan putus asa, dia berlari ke profesor sambil berteriak bahwa Gavin sudah gila dan perlu segera dihukum. Dengan pukulan yang tepat, pria berambut gelap itu menjatuhkan si perundung, dan dia jatuh pingsan di lantai parkir yang dingin. Profesor itu menjadi marah dan memerintahkannya untuk berhenti segera, menuntut permintaan maaf sekarang juga. Tetapi pria itu tidak mendengarkan dan melayangkan tamparan keras ke wajah instruktur tanpa menunjukkan belas kasihan. Melihat adegan itu, pria gemuk itu bergetar karena kegirangan dan memberi selamat kepada temannya atas keberaniannya melawan pria menyebalkan itu. Kerumunan itu terkejut, bertanya-tanya apakah itu benar-benar Gavin karena dia berani memukul sang guru. Merasa terhina, profesor itu menunjuk jarinya dan berteriak bahwa siswa itu dikeluarkan dari program magang selamanya. Pria berambut gelap itu mengatakan dia tidak peduli dengan ancaman itu dan melayangkan pukulan brutal lainnya, membuat pria itu pingsan. Dengan musuh-musuh tergeletak di tanah, kedua teman itu berjalan pergi dengan tenang sementara gadis itu berlari untuk menyusul mereka. Pria gemuk itu menatap temannya, ketakutan, tidak mengerti dari mana datangnya kekuatan dan sikap dingin yang tiba-tiba itu. Pada saat itu, teman yang pemalu itu mendekati mereka, tampak bimbang tentang jalan mana yang harus dia ikuti sekarang. Instruktur mencoba menghentikan wanita muda itu pergi bersama mereka, mengklaim tidak terlihat baik bagi seorang gadis untuk bergaul dengan para pembuat onar. Gadis-gadis sombong itu juga mencoba memengaruhinya, mengatakan bahwa bergaul dengan Gavin akan merusak masa depan profesionalnya. Sang protagonis kemudian memintanya untuk tetap di tempat magang dan memberitahunya jika terjadi sesuatu yang aneh di sana. Kemudian dia memanggil teman gemuknya, mengatakan bahwa sekarang saatnya untuk mengurus urusan yang jauh lebih penting. Mereka tiba di sebuah taman logistik besar yang menyimpan pasokan yang dikirim ke semua pasar di provinsi itu. Temannya segera menyadari bahwa rencananya bukan untuk bekerja tetapi untuk mengambil pasokan, dan pria berambut gelap itu memuji kepintarannya. Tetapi pria gemuk itu panik, mengatakan tidak mungkin merampok tempat itu karena keamanannya pasti maksimal. Mengabaikan ketakutan rekannya, pria itu melihat tanda lowongan pekerjaan di pintu masuk salah satu gudang besar. Dengan senyum di wajahnya, dia mendekati sekelompok pekerja dan bertanya dengan sopan tentang lowongan itu. Seorang pria dengan wajah tidak ramah menjawab dengan ketus bahwa mereka hanya mempekerjakan wanita saat ini. Pria gemuk itu merasa jengkel pada tanda itu dan bertanya apa yang akan mereka lakukan karena pria dilarang masuk ke sana. Tetapi pria berambut gelap itu punya rencana dan memerintahkan temannya untuk kembali dan segera menjemput gadis pemalu itu. Sementara itu, kita melihat interior kantor tempat para peserta magang bekerja, berkonsentrasi pada komputer. Kedua ular itu menerima telepon yang meminta seorang gadis lugu untuk menyenangkan seorang tuan Jiang. Dengan senyum jahat, mereka menatap QQI yang malang, yang tidak tahu bahaya yang mengintainya di dekatnya. Teman-teman palsu itu mendekati meja wanita muda itu dan bertanya dengan simpati yang dibuat-buat bagaimana pekerjaannya. Dengan polosnya, gadis itu berterima kasih kepada keduanya, mengatakan dia belajar banyak hal baru hari itu. Yang berambut ungu berpura-pura menjadi teman dan mengatakan wajar untuk membantu karena mereka teman sekelas. Lalu dia melemparkan umpan, bertanya apakah gadis itu pernah punya pacar, dan jawabannya adalah tidak dengan sangat malu. Teman yang berkacamata merayakannya dan mengatakan dia memiliki kesempatan sempurna untuk menjodohkannya dengan pacar kaya. Ketakutan, dia menolak, mengatakan dia hanya ingin bekerja, tetapi para penjahat bersikeras bahwa pria itu punya banyak uang. Tidak menerima penolakan, mereka meraih lengan gadis itu dan menyeretnya keluar dari sana dengan paksa. Bangunan itu besar dan mewah, menunjukkan bahwa pertemuan ini akan berada di tempat yang sangat pribadi dan mencurigakan. Sesampainya di pintu kamar, korban mencoba melawan tetapi didorong masuk tanpa belas kasihan. Di dalam, seorang pria tua botak dan gemuk minum teh sambil menilai barang dagangan baru dengan tatapan penuh nafsu. Gadis-gadis itu memperkenalkan rekan mereka seolah-olah dia adalah sebuah objek dan wanita muda itu berdiri membeku karena ketakutan. Puas, pria menjijikan itu menyuruh keduanya ke Departemen Keuangan untuk mengambil sejumlah uang untuk pekerjaan kotor itu. Mereka berterima kasih atas pembayarannya, sama sekali mengabaikan nasib kejam yang mereka siapkan untuk teman mereka sendiri. Meninggalkan ruangan, yang berambut ungu mengucapkan selamat tinggal dengan senyum kejam, meninggalkan gadis itu dalam belas kasihan pria tua itu.
Pintu dibanting tertutup, mengunci gadis tak berdosa itu di dalam sementara dia berteriak minta tolong dengan sia-sia. Pria tua menjijikan itu tersenyum dan berkata bahwa jika dia patuh, dia akan mendapatkan lebih banyak uang daripada gadis-gadis lain. Gadis itu mundur ke pintu dengan gemetar dan memperingatkan bahwa dia bukan tipe seperti itu, mengancam akan menelepon polisi sekarang juga. Tetapi pria itu menertawakannya, mengungkapkan bahwa semua keamanan adalah miliknya dan tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkannya dari situasi itu. Tersudut, dia memohon untuk dilepaskan, mengatakan dia hanya ingin bekerja dengan tenang, tetapi penjahat itu terus maju. Kehabisan kesabaran, dia melayangkan tamparan keras yang membuat telepon terlempar jauh dari tangan wanita muda yang ketakutan itu. Dengan tatapan psikotik, dia mengatakan bahwa tidak ada wanita yang meninggalkan ruangan itu tanpa melewatinya dan digunakan terlebih dahulu. Saat itu juga, telepon yang jatuh di lantai mulai berdering, menunjukkan nama protagonis di layar yang menyala. Jauh di sana, teman-teman itu berjalan dengan tenang tanpa membayangkan bahaya yang dialami rekan mereka saat itu. Pria gemuk itu melihat panggilan itu dan memberitahu temannya bahwa gadis pemalu itu meneleponnya. Pria berambut gelap itu menjawab sambil tersenyum, bertanya apa yang terjadi, tetapi sambungan tiba-tiba terputus, menyebabkan kebingungan. Senyumnya menghilang saat menyadari bahwa panggilan itu terputus dengan cara yang mencurigakan, menandakan bahwa sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Dengan firasat buruk, dia memperingatkan bahwa sesuatu yang gawat telah terjadi dan berlari untuk kembali ke gedung dengan segera. Kembali ke kamar, wanita muda itu dilempar dengan brutal ke perabotan, jatuh lemas ke lantai. Pria tua itu meletakkan tangannya di kepalanya, merasakan sakit dan berteriak dengan marah bahwa dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Dengan kaki yang berat, dia menginjak telepon, menghancurkan perangkat itu, dan memutus setiap kesempatan komunikasi. Orang aneh itu menjilat bibirnya, mengatakan dia menyukai yang tidak berpengalaman dan berjanji untuk mengubahnya menjadi kesuksesan besar. Dengan putus asa, gadis itu mengambil vas untuk membela diri, bersumpah dia lebih memilih mati daripada menyerah padanya. Pria itu kehilangan kendali dan melayangkan pukulan brutal lainnya, menjatuhkan gadis itu dan berjanji akan membuatnya sangat menderita. Sementara itu, di pintu masuk, penjaga keamanan menghalangi jalan keduanya, mencegah mereka masuk ke tempat itu. Pria gemuk itu membusungkan dadanya dan berteriak, bertanya apakah penjaga itu buta dan tidak mengenali tuan muda di sana. Pria berambut gelap itu mendorong penjaga dengan paksa ke samping, memerintahkan pria itu untuk segera menyingkir. Penjaga keamanan menjadi bingung dengan sikap itu tetapi ragu-ragu untuk menghentikan yang diduga putra bos perusahaan. Keduanya memanfaatkan celah itu dan berlari masuk sementara pria gemuk itu menunjukkan jalan ke lift. Pria itu tidak mendengarkan protes karyawan dan terus berjalan seolah-olah dia pemilik tempat itu. Pria itu menggaruk kepalanya berpikir itu aneh karena ayah bos tidak akan semudah itu. Tiba-tiba, dia sadar dan matanya terbelalak menyadari bahwa dia telah dipermainkan di depan wajahnya. Dengan putus asa, dia mulai berteriak meminta bala bantuan, memperingatkan bahwa penyusup baru saja memasuki gedung. Tetapi teman-teman itu cepat dan pintu lift tertutup, meninggalkan para penjaga berteriak di belakang. Saat keluar ke koridor lantai yang benar, mereka menemukan kedua ular itu tertawa dan berbicara. Senyum menghilang dari wajah mereka dan kepanikan muncul saat mereka melihat protagonis berdiri di sana, di depan mereka. Dengan ekspresi menakutkan, dia langsung ke intinya menuntut untuk tahu di mana temannya sekarang. Yang berambut ungu mencoba berpura-pura bodoh dan mempertanyakan apa yang dia lakukan di sana tanpa izin. Tatapan pria itu menjadi lebih gelap saat dia memperingatkan bahwa dia tidak akan bertanya lagi. Kehilangan rasa bahaya, gadis itu menunjuk jarinya dan berteriak bahwa dia tidak bisa bertindak seperti orang biadab di sana. Jawabannya datang dengan cepat dalam bentuk tamparan keras yang mendarat telak di wajah si sombong tanpa ampun. Teman berkacamata itu berdiri membeku ketakutan melihat rekannya terlempar jauh oleh dampak pukulan itu. Tanpa kehilangan ritme, pria berambut gelap itu memutar tubuhnya dan melayangkan tamparan lagi, menjatuhkan gadis kedua ke lantai. Melihat kedua gadis yang jatuh dan terhina itu, dia bertanya sekali lagi kemana wanita muda yang pemalu itu dibawa. Sambil menangis dan gemetar, penjahat itu menunjuk ke pintu besar, mengungkapkan bahwa gadis itu terperangkap di dalam. Saat dia maju, gadis itu memperingatkan bahwa bosnya berbahaya dan menyerbu ruangan itu akan membuatnya membayar mahal. Tanpa membuang waktu, dia menendang pintu dengan kekuatan luar biasa, membuat kayu itu terbang ke dalam ruangan. Di dalam, gadis itu berteriak minta tolong sementara pria tua gemuk itu menjadi marah karena interupsi yang tiba-tiba. Pria berambut gelap itu melihat pemandangan itu dan matanya terbakar amarah, menuntut agar pria menjijikkan itu melepaskan gadis itu seketika. Tetapi bosnya tidak tergoyahkan dan bertanya dengan angkuh, apakah pria itu tahu dengan siapa dia berurusan. Menjentikan jarinya, penjahat itu memerintahkan penjaga keamanan untuk masuk dan menghajar para penyusup sampai mereka mati. Seketika, beberapa pria berseragam bersenjatakan tongkat muncul, mengepung kedua teman itu. Pria gemuk itu gemetar, ketakutan di belakang pahlawan, tetapi sang protagonis tetap tenang, menghadapi bahaya secara langsung.
Di pintu, kedua ular itu merayakannya, mengatakan pria itu pantas mati karena menyinggung seseorang yang begitu kuat. Namun, pertarungan berlangsung singkat karena pemuda itu bergerak cepat menjatuhkan penjaga pertama dengan pukulan yang tepat. Selanjutnya, dia maju seperti badai, melemparkan para penjaga keamanan seolah-olah mereka adalah boneka kain. Bos menyaksikan semuanya dengan mulut terbuka, tidak percaya bahwa anak buah terbaiknya dikalahkan dengan begitu mudah. Dalam hitungan detik, semua anak buah tergeletak di lantai, mengerang kesakitan karena pukulan yang mereka terima. Sekarang sendirian dan tak berdaya, pria tua gemuk itu mundur di lantai dengan gemetar ketakutan di hadapan monster yang mengamuk itu. Pria itu menghampirinya dengan tatapan membunuh, bertanya apa lagi yang ingin dilakukan si cabul itu pada gadis itu. Dengan dingin, dia berjanji akan memastikan pria itu tidak akan pernah bisa berpikir untuk menyentuh seorang wanita lagi dalam hidupnya. Lalu dia mengangkat kakinya dan menginjak selangkangan pria tua itu dengan kekuatan penuh, menghancurkan apa yang tersisa dari harga dirinya. Jeritan kesakitan menggema di seluruh ruangan, sementara pria berambut gelap itu berbalik dan berjalan dengan tenang ke temannya yang ketakutan. Dia memegang bahunya bertanya apakah dia terluka, dan wanita muda itu menangis lega karena telah diselamatkan tepat waktu. Dengan para gadis aman, sang protagonis mengalihkan perhatiannya kembali ke dua pengkhianat yang masih berdiri di pintu. Mereka gemetar melihat aura gelapnya, menyadari bahwa sekarang giliran mereka untuk membayar perbuatan mereka. Kedua ular itu gemetar, ketakutan, dan mencoba menggunakan alasan sebagai teman sekelas untuk lolos dari pukulan. Tetapi pria berambut gelap itu mengabaikan alasan itu dan melayangkan tamparan ke wajah yang berkacamata, bertanya apakah begitu cara mereka memperlakukan teman. Selanjutnya, dia memukul gadis yang lain sambil memperingatkan bahwa jika dia tidak berguna, dia sudah akan mematahkan tulangnya. Dengan semua musuh terkalahkan di lantai, sang protagonis memanggil teman-temannya untuk segera meninggalkan tempat kotor itu. Si sombong berlari untuk melihat keadaan bosnya dan berjanji akan menelepon polisi untuk segera menangkap para penyusup. Dengan marah, pria tua itu menamparnya sambil berteriak bahwa dia tidak boleh melibatkan polisi dan menuntut untuk dibawa ke rumah sakit. Setelah itu, dia menelepon seorang kontak yang kuat meminta bantuan mendesak untuk membuat seorang anak laki-laki menghilang dari muka bumi. Sudah di jalan, gadis pemalu itu berterima kasih atas penyelamatannya, tetapi si pria gemuk tersenyum mengatakan itulah gunanya teman. Pria berambut gelap itu tersenyum lembut dan bertanya apa rencananya di masa depan sekarang setelah dia kehilangan magang itu. Dengan sedih, dia bilang dia berniat mencari pekerjaan setelah magang, tapi sekarang masa depan terasa tidak pasti. Pria itu kemudian menyarankan untuk mencarikannya pekerjaan di sana, membuat teman gendutnya terkejut dengan ide itu. Gadis itu menjadi bersemangat dan bertanya apakah dia benar-benar bisa melakukannya sementara senyum harapan muncul di wajahnya. Mereka kembali ke gudang tadi, di mana para karyawan terlihat bingung melihat kelompok itu mendekat. Sang protagonis menunjuk temannya dan bertanya dengan serius apakah mereka mau mempekerjakannya untuk bekerja di lokasi itu. Wanita muda itu ragu-ragu mengatakan dia belajar keuangan dan berpikir aneh bekerja di gudang kerja kasar yang jauh dari kantor. Tapi pria berambut gelap itu mengatakan semua pekerjaan itu mulia dan menjamin dia bisa bersinar di mana saja dengan dedikasi. Karyawan itu melihat jam tangannya dengan tidak sabar dan bertanya apakah dia akan menerima lowongan itu karena jam kerjanya akan segera berakhir. Pria itu mendorong temannya ke depan, menyuruhnya untuk mendaftar dengan cepat, dan gadis itu setuju, meskipun masih sedikit canggung. Saat hendak pergi, dia mengucapkan selamat tinggal, memintanya untuk bekerja keras, dan berjanji akan kembali mengunjunginya dalam beberapa hari. Sambil tertawa, si pria gemuk berkata hanya dia yang mau menjadi penjaga keamanan, padahal punya gelar dari universitas terkenal. Dia menjelaskan, sambil tersenyum, bahwa justru kepolosannya lah yang menjamin kesempatan kerja yang unik itu. Dengan misi yang selesai, kelompok itu bersiap untuk pergi, meninggalkan taman logistik besar itu di belakang. Tiba-tiba sebuah pistol muncul entah dari mana, menodong tepat ke kepala pahlawan kita, yang langsung membeku di tempat. Si pria gemuk mengangkat tangannya dengan gemetar, sementara pria berambut gelap itu mengenali bahwa mereka adalah anak buah Tuan Low. Salah satu pria itu memperingatkan bahwa batas waktu 3 hari sudah habis, dan sekarang mereka datang untuk menagih organ yang telah dijanjikan. Si pria gemuk bersembunyi ketakutan, tetapi sang protagonis mengevaluasi situasi dan menyadari dia bisa menang dengan mudah. Tetapi senyum jahat muncul di wajahnya saat dia memutuskan untuk ikut dengan mereka, karena pertunjukan yang sebenarnya akan segera dimulai. Beberapa saat kemudian, van itu parkir di sebuah gudang terbengkalai yang jauh dari mana-mana, dan semua orang dipaksa keluar. Lokasinya terpencil dan sempurna untuk kejahatan. Sementara, kedua teman itu mengamati lingkungan sekitar dengan sangat waspada. Seorang anak buah berkacamata menodongkan pistol dan berteriak tidak sabar memerintahkan mereka untuk terus berjalan tanpa menoleh ke belakang. Saat itu juga tatapan sang protagonis berubah, sepenuhnya fokus pada musuh dengan intensitas yang mematikan. Dengan kecepatan yang luar biasa, dia melucuti senjata bandit itu dan melayangkan pukulan kuat sebelum pria itu sempat bereaksi. Suara tembakan menggema di seluruh gudang saat anak buah itu sendiri terkena tembakan fatal dari senjata yang dipegangnya.
Pria berambut gelap itu mendarat dengan gaya sambil memegang pistol yang berasap, sementara tubuh musuh jatuh tak bernyawa ke tanah. 3 kaki tangan lainnya terkejut dan berteriak marah bahwa anak itu akan membayar mahal atas kelancangannya. Tapi jawabannya datang dengan cepat dengan serangkaian tembakan tepat yang merobohkan para bandit satu persatu. Meluncur di lantai seperti seorang profesional, dia menembak target terakhir tanpa memberikan kesempatan untuk membela diri. Mulut si pria gemuk ternganga, dan dia memuji bidikan temannya yang luar biasa, mengatakan dia terlihat seperti penembak jitu elit. Pria itu ingat bahwa di kehidupan masa lalunya, dia banyak melatih bidikannya untuk bertahan dari kiamat karena dia tidak punya kekuatan. Kemudian, dia melemparkan pistol ke temannya yang panik, mengatakan dia tidak tahu cara menggunakan benda itu. Pria berambut gelap itu bertanya apakah dia bermain video game, dan si pria gemuk mengatakan dia seorang pro, bahkan sambil memegang pistol dengan cara yang salah. Lalu si penembak menyuruhnya untuk berpura-pura itu adalah permainan saat mereka maju bersama di dalam gudang berbahaya itu. Mereka melihat sebuah truk sedang dimuat dan beberapa kotak mencurigakan berserakan di halaman tempat itu. Temannya mengenali logo sebuah perusahaan bioteknologi terkenal dan bingung tentang apa yang mereka lakukan di sana. Sang protagonis ingat bahwa di masa depan, perusahaan ini adalah penyelamat, tetapi sekarang menyadari mereka menyembunyikan rahasia. 2 penjaga bersenjata menyadari kehadiran penyusup dan berteriak menanyakan siapa yang berani memasuki lokasi itu. Tetapi sebelum mereka menyelesaikan kalimatnya, 2 tembakan akurat mengenai kepala mereka dan menjatuhkan keduanya seketika. Pria itu memeriksa lencana salah satu pria yang tewas, memastikan bahwa mereka benar-benar karyawan dari perusahaan itu. Lebih jauh di depan, Tuan Lo tua berbicara dengan seorang wanita pirang, menjamin bahwa suku cadang baru itu sangat segar. Eksekutif itu tersenyum puas mengatakan bahwa dengan kedua anak laki-laki itu, mereka akhirnya akan melengkapi 6 kelompok. Tiba-tiba, mata pria tua itu terbelalak kaget melihat barang dagangannya berjalan bebas dan bersenjata. Wanita itu bingung dan pria berambut gelap itu bertanya, mengapa perusahaan bioteknologi bergaul dengan begitu banyak anak buah. Kepala perdagangan organ itu tidak bisa bereaksi melihat keberanian anak laki-laki yang seharusnya sudah diikat sekarang. Tanpa membuang waktu, sang pahlawan menodongkan pistol tepat ke arah mereka dengan tatapan dingin bertekad untuk mengakhiri segalanya. Setelah bisa bicara lagi, pria tua itu berteriak putus asa, memerintahkan anak buahnya untuk segera melenyapkan kedua anak itu. Beberapa prajurit muncul dari bayang-bayang menodongkan senapan dan berjanji akan memberondong para penyusup dengan timah panas. Baku tembak dimulai, dan sang protagonis melompat ke lantai menembaki musuh dengan presisi bedah. Dia meluncur di lantai menghindari peluru sambil mengenai setiap target yang muncul di depannya tanpa meleset. Si pria gemuk menyaksikan semuanya dengan mulut ternganga, terkesan dengan keterampilan supernatural temannya dalam menembak. Marah karena bisnisnya hancur, Tuan Lo tua murka dan memerintahkan semua orang untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Dengan presisi yang menakutkan, dia melenyapkan 3 anak buah sekaligus sambil meluncur di lantai gudang. Bala bantuan tiba dan terkejut dengan kecepatan pria itu, berteriak agar seseorang segera menghentikannya. Wanita pirang itu menginjak tubuh salah satu yang jatuh dengan jijik sambil mengamati kekacauan yang terjadi di sana. Skenarionya seperti perang dengan mayat-mayat berserakan di mana-mana, sementara para bos menghadapi duo bersenjata itu. Sambil menodongkan pistol, pria berambut gelap itu balas bertanya apa yang sebenarnya mereka inginkan di tempat itu. Tuan Lo tua berkeringat dingin dan berteriak marah mengatakan bahwa bocah seperti dia tidak punya hak untuk tahu apa-apa. Karena tidak sabar lagi, si penembak menembak bahu penjahat itu yang langsung berteriak kesakitan. Dengan pistol yang masih berasap, sang pahlawan mengejek meminta pria tua itu untuk mengulangi perkataannya karena dia tidak mendengarnya dengan benar. Berlutut dan berdarah, penjahat itu mencoba mempertahankan sikapnya, mengatakan dia tidak takut pada anak-anak seperti mereka. Sang protagonis kemudian menoleh ke teman gendutnya, dan dengan dingin memerintahkan agar dia menghabisi pria tua itu sekarang juga. Tatapan pria itu tajam dan menakutkan, menekan temannya untuk menarik pelatuk tanpa ragu-ragu. Melihat dia akan mati, bandit itu mengeluarkan senjata tersembunyi dan berlari sambil berteriak agar mereka masuk neraka. Dengan ketakutan, si pria gemuk menutup matanya dan menembakkan pistolnya, membuat ledakan keras menggema di seluruh gudang kosong itu. Tembakan itu akurat dan mengenai tengah dahi Tuan Lo tua yang berdiri terpaku tanpa mengerti apa yang terjadi. Tubuh itu jatuh tak bernyawa, dan temannya menatap pistol dengan gemetar, tidak percaya dia telah merenggut nyawa seseorang. Pria berambut gelap itu mengabaikan pria yang tewas dan fokus pada wanita pirang, mengatakan dia tahu lebih banyak daripada sampah itu. Eksekutif itu mundur ketakutan, bertanya siapa dia sebenarnya dan bagaimana dia bisa tahu nama keluarganya. Dengan senyum provokatif dia mengatakan nama tidak penting, tetapi jika dia memaksa dia bisa memanggilnya ayah. Marah karena tidak dihormati, dia berteriak menuntut rasa hormat tetapi diinterupsi oleh tembakan tiba-tiba lainnya. Peluru itu mengenai kaki wanita itu, dan dia jatuh berteriak dan mengancam pria itu dengan kekuatan perusahaannya.
Wanita pirang itu berteriak kesakitan sambil memegangi kakinya yang terluka, sementara pria berambut gelap menatapnya tanpa menunjukkan belas kasihan. Dia memperingatkan dengan dingin bahwa dia tidak peduli dengan ancaman kosong, dan itu tidak akan menyelamatkan nyawanya. Putus asa, wanita itu memohon untuk hidupnya, dan berjanji akan menceritakan semua yang dia ketahui tentang bisnis kotor perusahaan. Gemetar, ketakutan, dia mengungkapkan bahwa mereka menggunakan organ yang disediakan oleh pria tua itu untuk melakukan eksperimen pada manusia. Pria itu mengerutkan kening, tertarik dan bertanya jenis tes aneh apa yang mereka lakukan pada manusia. Dia menjelaskan bahwa mereka meneliti evolusi senjata biologis dan menawarkan untuk membawanya ke laboratorium rahasia sekarang. Di benaknya muncul gambar monster belalang, teringat makhluk yang dia lihat saat kiamat. Sang pahlawan menyadari dengan terkejut bahwa perusahaan itu sudah menciptakan makhluk mengerikan itu jauh sebelum akhir dunia. Eksekutif itu bingung dan bertanya bagaimana dia tahu tentang proyek rahasia yang seharusnya tidak diketahui siapapun. Dengan senyum kelam, pria berambut gelap itu mengatakan dia tidak perlu tahu siapa dirinya, melainkan menerima ajalnya sendiri. Rasa takut menyelimuti wajah wanita itu saat menyadari dia tidak akan pergi dari sana hidup-hidup apapun yang dikatakannya. Tanpa ragu-ragu, sang protagonis menembakkan senjatanya, sekali lagi membungkam penjahat itu selamanya di gudang itu. Tubuh wanita itu jatuh tak bernyawa di lantai, sementara pria itu mengamati pemandangan itu dengan tatapan dingin dan penuh perhitungan. Dia berjongkok di dekatnya, dan mulai menggeledah sakunya, mencari sesuatu yang mungkin berguna untuk rencananya. Untungnya, dia menemukan kartu akses magnetik milik markas besar perusahaan jahat itu. Pria berambut gelap itu menyimpan barang berharga itu, tahu bahwa itu akan menjadi kuncinya untuk menyelidiki perusahaan dari dalam. Sementara itu, si pria gemuk membuka salah satu kotak truk dan hampir muntah melihat isinya yang aneh. Dia berteriak ngeri memperingatkan bahwa wadah itu penuh dengan organ manusia yang siap untuk diangkut. 3 hari berlalu, dan kita melihat pria tua mesum tadi menjawab telepon dengan sangat kesal di kantornya. Sebagai seorang investor, dia berteriak marah menuntut untuk tahu mengapa mereka menyembunyikan masalah bioteknologi darinya. Pria botak yang menjijikkan itu menelepon seorang kontak dengan marah, menuntut agar Gavin ini dilenyapkan selamanya secepat mungkin. Di seberang sana, seorang pria kuat tersenyum, mengatakan dia sudah punya urusan yang harus diselesaikan dan akan segera mengirim anak buahnya. Sementara itu, di Mansion, kita melihat struktur utamanya telah diperkuat untuk menahan bahkan sebuah tank. Kontraktor memberitahu pria berambut gelap itu bahwa bagian internal dengan air dan ventilasi akan siap hanya dalam 1 minggu. Tiba-tiba, seorang wanita paruh baya mendekati mereka memperkenalkan diri sebagai Bibi Low dari komite perumahan. Sambil tersenyum, dia meminta tetangga baru itu untuk bergabung dengan grup lingkungan, menunjukkan kode untuk dia pindai. Pria itu mengeluarkan ponselnya dan menerima undangan itu tanpa membayangkan bahwa wanita itu akan segera menunjukkan wajah aslinya. Tetangga itu mengamati kotak-kotak kardus dari pekerjaan konstruksi dan mengatakan dia akan masuk untuk mengambil semuanya untuk dirinya sendiri sekarang. Sang protagonis menghalangi jalan dengan sopan mengatakan itu tidak nyaman karena mereka sedang dalam pembangunan. Tapi, wanita yang memaksa itu bersikeras mendorong pria itu dan memanggilnya pelit karena tidak memberikan sampah itu padanya. Mencoba bersabar, dia berjanji akan membawa kotak-kotak itu ke rumahnya dalam seminggu untuk menyelesaikan situasi. Wanita tua itu mengamuk berteriak bahwa dalam seminggu kardus itu akan hilang dan menuntut untuk mengambil semuanya sekarang juga dengan paksa. Kesabaran sang pahlawan habis dan dia mengubah nadanya, memerintahkan wanita itu untuk pergi sebelum dia marah. Terkejut dengan jawabannya, dia meletakkan tangannya di pinggul, bertanya mengapa dia mengumpat pada seorang wanita. Tatapannya menjadi gelap saat dia memperingatkan bahwa jika wanita itu tidak menghilang, dia akan mendapatkan tamparan yang pantas di wajahnya. Tetangga itu lari ketakutan tetapi berteriak bahwa dia akan menyesal tidak menghormati orang tua. Jauh dari sana, playboy Pirangzak meletakkan sebuah koper penuh uang di atas meja di depan seorang pria bermata satu. Pembunuh bayaran dengan penutup mata itu tersenyum dan mengatakan kelompok naga luas siap melayani tuan muda. Dengan kebencian di matanya, Zah memperingatkan bahwa pekerjaan ini bersifat pribadi dan menuntut agar Gavin menghilang dari dunia ini selamanya. Pembunuh itu menjamin dia profesional dan berjanji target akan menghilang hari ini tanpa meninggalkan jejak. Si playboy tertawa dengan tatapan jahat dan mengatakan bahwa dengan kekuatan yang dimilikinya, dia bisa menghancurkan saingannya seperti serangga. Sementara itu, para pembunuh bayaran tiba di hotel mewah, di mana target menginap di kamar presidensial. Pria bermata satu itu menyuruh anak buahnya untuk tetap waspada dan mengepung tempat itu agar anak itu tidak bisa kabur. Dengan senyum kejam, pemimpin itu memperingatkan untuk masuk dengan sekuat tenaga karena dia tidak ingin ada kesalahan dalam misi penting ini. Di dalam, pria berambut gelap itu beristirahat di sofa, berpikir bahwa sejak dia dilahirkan kembali, semuanya berjalan sesuai rencananya.
Dia meregangkan lengannya sambil menghitung bahwa dalam 3 hari, bagian terpenting dari proyek akan dimulai. Tiba-tiba, telinganya menangkap suara mencurigakan yang datang dari lorong, memecah keheningan malam. Di luar, pembunuh bayaran dengan penutup mata itu mematikan lampu dan bersiap untuk menyerbu ruangan yang gelap. Mengira target sedang tidur, mereka mendobrak pintu dan menyerbu tempat itu dengan senjata terhunus. Kelompok itu bergegas masuk dengan haus darah, siap menangkap pria itu yang tidak siap di tempat tidur. Dalam hitungan detik, ruangan itu dipenuhi oleh penjahat bersenjata yang menggeledah setiap sudut kamar yang besar itu. Pemimpin itu berhenti tiba-tiba setelah menyadari ada orang lain di depan yang menghalangi jalan mereka. Dia menodongkan pistol dan memerintahkan orang itu untuk tetap di tempat tanpa membuat gerakan tiba-tiba. Tetapi pria besar itu tersenyum mengejek dan menunjuk jarinya kembali, memperingatkan bahwa yang seharusnya tidak bergerak adalah dia. Ini adalah petarung Biao yang mengejek para penyerbu, mengatakan mereka seharusnya tidak begitu ceroboh seperti itu. Pria bermata satu itu terkejut karena dihadang, dan menyadari dia mungkin telah jatuh ke dalam perangkap. Petarung itu mengingatkannya bahwa kelompok terakhir yang datang mengejar anak itu dipukuli habis-habisan dan bahkan kehilangan uang mereka. Di belakangnya, sang protagonis duduk dengan tenang seolah-olah dia hanya sedang menonton pertunjukan. Sambil tersenyum, dia berkata dia tahu Zack tidak akan membiarkannya dan akan mengirim seseorang untuk mencoba balas dendam. Tatapan pria berambut gelap itu menjadi serius saat dia memperingatkan bahwa sekarang mereka akan mengerti siapa yang mereka hadapi. Pemimpin penyerbu menodongkan pistol ke pria itu dan bertanya bagaimana dia masih berani bersikap sombong dalam situasi seperti itu. Tepat di belakang, petarung dengan rambut mohawk berteriak marah bertanya apakah orang itu sudah gila berbicara seperti itu. Pria dengan penutup mata itu mengabaikannya dan memperingatkan dengan senyum kejam bahwa hari ini akan menjadi akhir riwayat bagi protagonis kita. Pria besar di sampingnya tampaknya mulai kehilangan kesabaran saat dia menggertakkan giginya siap untuk memulai serangan. Tanpa membuang waktu lagi, kedua pemimpin itu maju menyusuri koridor, memimpin sisa geng untuk menyudutkan target di dalam ruangan. Tiba-tiba, pria bermata satu itu berhenti mendadak setelah merasakan kehadiran aneh dan memerintahkan semua orang untuk tetap waspada sekarang juga. Dia menodongkan pistol ke bayangan di depan, memerintahkan siapapun di sana untuk diam dan tidak mencoba macam-macam, tetapi sebuah suara di belakangnya mengatakan dialah yang seharusnya tidak bergerak saat laras dingin menyentuh kepalanya. Yang mengejutkan semua orang, petarung dengan rambut mohawk itu mengkhianati kelompoknya dan sekarang menodongkan pistol langsung ke mantan sekutunya. Pemimpin itu terkejut, menyadari pengkhianatan itu, dan berteriak putus asa bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap musuh. Dengan senyum sadis, pengkhianat itu memberikan perintah terakhir kepada anak buahnya untuk menghabisi kelompok saingan di sana. Baku tembak dimulai dengan intens di koridor dengan anak buah petarung menembak tanpa ampun terhadap para penyerbu yang terkejut. Pria bermata satu itu mencoba membalas sambil berteriak bahwa anak itu membawa bala bantuan dan memerintahkan anak buahnya untuk mengambil senjata mereka untuk bertarung. Kekacauan melanda tempat itu dengan peluru beterbangan di mana-mana, sementara sang pemimpin berusaha mati-matian untuk bertahan hidup. Tetapi keunggulan ada di pihak lain, dan anak buah pria bermata satu itu jatuh satu persatu tanpa punya kesempatan untuk membela diri. Tersudut di lantai, bos pembunuh bayaran itu menghadapi si pengkhianat dan bertanya apa yang sedang dilakukannya. Petarung itu tersenyum dingin dan menjawab bahwa dia datang untuk memenuhi misinya, yaitu melenyapkan pembunuh bayaran yang dikirim oleh si playboy. Sementara pembantaian terjadi di luar, pria berambut gelap itu bersantai di sofa, puas karena semuanya berjalan sesuai rencana. Dia meregangkan lengannya berpikir bahwa dalam 3 hari, fase paling penting dari rencana besarnya akhirnya akan dimulai. Pada saat itu, ponselnya bergetar dengan sebuah pesan di grup kampus yang memberitahukan bahwa dia dikeluarkan karena pelanggaran. Profesor itu tidak membuang waktu dan mengirim pesan di grup mengutuk pria itu sebagai gelandangan pengangguran di depan semua orang. Tetapi pria berambut gelap itu membalas dengan mengungkap di sana bahwa sang guru memiliki hubungan rahasia dengan istri direktur sekolah. Mulut teman gendutnya ternganga mendengar berita mengejutkan itu dan bertanya bagaimana dia menemukan rahasia skandal seperti itu. Di seberang layar, pria itu panik berkeringat dingin sementara pemuda itu tersenyum menikmati balas dendamnya. Dia ingat bahwa di kehidupan masa lalunya, profesor itu sendiri mengakui semua ini ketika moralitas manusia runtuh. Putus asa, pengkhianat itu memerintahkan admin untuk menghapus grup dan mengancam siapapun yang berani menyebarkan percakapan itu. Tertawa terbahak-bahak, si pria gemuk mengatakan dia sudah menyimpan tangkapan layarnya dan akan mempostingnya di forum sekolah agar semua orang bisa melihat. Dia menatap temannya dengan kagum, menyadari bahwa pria berambut gelap itu selalu punya kartu as untuk menang. Tetapi suasana segera menjadi berat ketika dia ingat bahwa ayah pria itu masih berpikir putranya sudah benar-benar gila. Sang protagonis menjamin bahwa setelah menyelesaikan satu masalah terakhir, dia akan membuktikan kebenaran kepada ayahnya apapun risikonya.
Adegan beralih ke lingkungan perumahan yang tenang di mana gedung-gedung tinggi mengelilingi jalan-jalan gelap malam itu. Duo itu tiba di tujuan dan sang teman bertanya peristiwa penting apa yang bisa terjadi di tempat itu. Mereka mengamati sebuah rumah modern yang menonjol di lingkungan itu, tampaknya milik keluarga yang kaya raya. Namun, di dalamnya kenyataannya berbeda dengan seorang pria mabuk dan kasar yang memegang benda berat di tangannya. Di sudut ruangan, kita melihat pemandangan mengerikan, di mana seorang gadis kecil dikurung di dalam sangkar seperti binatang. Mata pemabuk itu merah karena amarah saat dia mencari seseorang untuk melampiaskan frustrasinya. Gadis muda itu menatap monster itu melalui jeruji, dengan tatapan yang mencampurkan rasa takut dan keberanian yang menantang. Pria itu melemparkan botol kosong ke lantai, membuat kaca pecah di seluruh ruangan yang kotor dan berantakan itu. Dia berteriak, menghina putrinya, mengatakan dia sudah menghabiskan semua uang warisan yang ditinggalkan ibunya. Sambil menjambak rambut gadis itu, dia memperingatkan akan menjualnya untuk mendapatkan uang minum sebelum menjual rumah. Ayah mabuk itu menjambak rambut putrinya dan mengatakan ibunya meninggal karena tidak membelikannya minuman keras. Dalam tindakan keberanian dan keputusasaan, gadis itu menggigit tangan penyerangnya dengan kuat mencoba melepaskan diri. Marah karena kesakitan, pria itu mengangkat lengannya siap untuk memukuli gadis itu sampai mati di sana. Tetapi pintu kamar tidur didobrak dengan tendangan kuat yang langsung mengenai monster itu. Benturannya keras dan ayah yang kasar itu tertimpa kayu sementara para pahlawan menyerbu tempat itu. Dia berdiri tertegun dan menatap para penyusup, bertanya siapa yang berani menyerbu rumahnya seperti itu. Pria berambut gelap itu menatap gadis itu dan merasa aneh karena di kehidupan masa lalunya dia tidak pernah mendengar tentang seorang anak di sana. Dia mengenali pria itu sebagai penjahat masa depan yang akan mendapatkan kekuatan spasial saat kiamat. Di kehidupan lain, bajingan itu mencuri pasokan pemerintah, membuat seluruh kota mati kelaparan. Nasibnya kejam, dimakan oleh iblis es dan membawa sumber daya itu ke liang lahat. Pria itu menyadari dia tiba pada saat yang tepat, karena jika sedikit lebih lama, penjahat itu akan menghabisi gadis itu. Pemabuk itu mengira mereka adalah pedagang manusia dan menawar harga putrinya, mengatakan dia cantik seperti ibunya. Si pria gemuk menjadi sangat marah mendengarnya dan menunjuk jarinya, menyebut pria itu binatang tak punya hati. Dengan mata melotot karena marah, dia berteriak bahwa orang itu lebih buruk dari babi karena menjual putrinya sendiri. Sang ayah mengabaikan hinaan itu dan menunjuk sebotol, menuduh duo itu sebagai penjahat sebenarnya di sana. Dengan marah, temannya menyangkal sebagai pedagang manusia dan bertanya di mana tampangnya seperti orang yang akan melakukan itu. Pria itu menyerang dengan botol di tangan, berjanji akan membelah kepala si pria gemuk menjadi dua. Sebuah tembakan menggema di ruangan dan penyerang itu tertembak di kaki, jatuh ke lantai sebelum berhasil menyerang. Pria berambut gelap itu tersenyum bangga dan memuji bidikan temannya yang memegang pistol yang masih berasap di tangannya. Dengan pistol di tangan, si pria gemuk memperingatkan dengan serius bahwa dia tidak akan membiarkan bajingan seperti itu lolos tanpa hukuman. Tepat pada saat itu, gadis itu mengambil sebuah botol dan memukul kepala ayahnya yang sedang lengah dengan sekuat tenaga. Si pria gemuk membelalakan matanya karena kaget, tidak percaya dengan sikap kasar si kecil. Pria itu meletakkan tangannya di luka yang berdarah dan berteriak marah berjanji akan menghabisinya. Tetapi gadis muda itu tidak mundur dan menggunakan leher botol yang pecah untuk menyerang monster itu sekali lagi. Jatuh di lantai, sang ayah mencoba merangkak sambil mengancam akan menguliti putrinya sendiri hidup-hidup. Dengan mata penuh kebencian, dia mengangkat botol itu siap untuk menyerang lagi tanpa rasa takut. Temannya mencoba menghentikan tragedi itu, tetapi pria berambut gelap itu menahannya dan menyuruhnya membiarkannya melanjutkan. Lalu gadis itu melampiaskan semua amarahnya yang terpendam dengan memukuli ayah yang kejam itu berulang kali. Sang protagonis tahu, dia perlu melepaskan kebencian yang terpendam ini agar tidak menjadi gila nantinya. Akhirnya, pria itu berhenti bergerak dan gadis itu berdiri gemetar di atas tubuhnya. Pria gemuk itu ketakutan melihat dia mati, tetapi pria itu berkata dengan dingin bahwa penjahat itu pantas mendapatkannya. Sambil memeriksa waktu, pria berambut gelap itu meminta temannya untuk membersihkan dan menenangkan gadis itu sekarang. Sementara itu, dia naik ke atap dan mengamati cahaya misterius yang jatuh dari langit yang gelap di atas. Sambil tersenyum, dia menyadari bahwa kesempatan besar sebelum akhir dunia akhirnya tiba. Cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya dan dia merayakan karena telah mendapatkan kekuatan yang sangat diinginkannya. Sekarang pikirannya mengakses ruang dimensi raksasa yang sempurna untuk menyimpan banyak makanan. Kembali ke dunia nyata, dia mendengar suara sirine mendekat dengan cepat dari sana. Melihat ke bawah, sang protagonis melihat sebuah mobil polisi parkir tepat di depan. Seorang pria botak yang diborgol menunjuk ke gedung itu, memberitahu para petugas polisi bahwa tempat kejadian perkaranya ada di sana. Para petugas mengeluarkan senjata mereka dan bersiap untuk menyerbu lokasi itu dan menangkap semua orang di dalamnya.
Kita melihat gadis itu sekarang sudah bersih dan mengenakan pakaian baru, terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Pria gemuk itu tersenyum dan berkomentar bahwa setelah mandi, adik kecil itu ternyata adalah anak yang sangat imut. Tapi suasana berubah ketika pria botak itu berteriak, memperingatkan bahwa pihak berwenang telah mengepung gedung dan akan segera masuk. Tiba-tiba, mayat sang ayah di lantai mulai bersinar terang, membuat informan itu panik total. Dalam hitungan detik, mayat itu larut menjadi partikel cahaya dan menghilang sepenuhnya tanpa meninggalkan jejak atau bukti apapun. Pria berambut gelap itu tetap tenang dan memperingatkan teman-temannya untuk tidak panik karena melarikan diri sekarang bukanlah pilihan terbaik. Pintu didobrak dengan keras dan para petugas polisi menyerbu ruangan sambil menodongkan senjata dan berteriak agar tidak ada yang bergerak. Dengan tatapan serius, petugas itu menyapu tempat itu dengan pistol di tangan dan menuntut untuk tahu di mana pemilik rumah itu. Polisi itu mengerutkan kening dengan kesal mencari tersangka yang dilaporkan tetapi tidak menemukan siapapun yang mati di sana. Bingung dan berkeringat dingin, pria botak itu mencoba menjelaskan bahwa pria itu menghilang, tetapi kata-katanya terdengar seperti omong kosong saat itu. Mengabaikan pria gila itu, petugas itu menoleh kedua siswa itu dan bertanya apa yang mereka lakukan di tempat seperti ini. Sang protagonis mengaktifkan mode aktornya dan berbohong, mengatakan dia adalah sepupu jauh yang baru saja datang mengunjungi kerabatnya yang malang. Pria gemuk itu mencoba menyembunyikan kegugupannya dan memperkenalkan dirinya sebagai teman sekelas yang datang untuk menemani temannya berkunjung. Merasa curiga, petugas itu berjongkok setinggi anak itu dan dengan lembut memintanya untuk tidak takut berbicara. Gadis itu menatapnya dengan mata polosnya yang besar dan menjawab dengan suara lemah bahwa namanya Siksi. Lalu pria itu menunjuk jarinya ke pria berambut gelap dan menanyakan pertanyaan fatal, ingin tahu apakah dia benar-benar mengenal pria itu. Waktu seakan berhenti sementara semua orang menunggu jawaban si kecil yang bisa mengirim keduanya ke penjara sekarang. Mengejutkan semua orang, dia mengkonfirmasi kebohongan itu dengan mengatakan dia adalah sepupunya dan ibunya sudah pernah bercerita tentangnya. Pria gemuk itu menghela napas lega sambil menyeka keringat di dahinya dan berbisik bahwa mereka harus keluar dari sana secepat mungkin. Tapi pria berambut gelap itu mengabaikan ketergesaan itu dan menoleh ke gadis yatim piatu itu, bertanya apakah dia ingin pergi bersama mereka. Gadis itu mengangguk setuju dan pria itu memperingatkan dia boleh ikut selama dia tidak menjadi beban bagi kelompok. Lalu dia bertanya dengan serius apakah si kecil tahu cara membuat mie instan, karena itu adalah keahlian yang sangat penting. Dengan mata berbinar, dia mengepalkan tangannya dan berkata dengan semangat bahwa dia ahli dalam hal itu, membuat suasana menjadi ceria. Puas dengan jawabannya, pria berambut gelap itu tersenyum dan mengajak semua orang untuk pergi dari sana sebelum muncul lebih banyak masalah. Di jalan, pria gemuk itu mengeluh lapar dan menyarankan makan sup pedas untuk bersantai setelah begitu banyak ketegangan. Beralih ke sebuah mansion mewah di mana papan tanda memperingatkan bahwa hanya tersisa 3 hari hingga kiamat es. Di luar, temannya gemetar ketakutan, mengatakan dia masih belum siap menghadapi ayahnya. Sang protagonis meletakkan tangannya di bahu temannya dan berkata mereka harus meyakinkan pria tua itu hari ini apapun risikonya. Di dalam, seorang pria berkumis membaca koran dan mengusir mereka mengatakan dia tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosong. Sang anak bersikeras dengan putus asa, memperingatkan bahwa akhir dunia akan datang dan mereka harus segera bersiap. Tapi sang ayah hanya peduli pada tehnya dan berteriak agar mereka menyingkir karena mereka mengganggu waktunya. Tiba-tiba, tangan pria itu melewati cangkir, yang menghilang dalam sekejap mata, hanya menyisakan piringnya. Pria berkacamata itu melebarkan matanya, bingung mencari minumannya yang secara misterius menghilang dari meja. Sambil tersenyum, pria berambut gelap itu menjelaskan bahwa itu bukan sihir, tetapi kekuatan super yang coba dia jelaskan sebelumnya. Pria tua itu melipat tangannya dengan skeptis, mengatakan dia sudah melihat banyak trik murahan dan tidak akan termakan oleh omongan manis itu. Kehabisan kesabaran, sang pahlawan memutuskan untuk lebih radikal dan membuat seluruh sofa bersinar dengan cahaya kebiruan yang misterius itu. Dalam sekejap, perabotan itu lenyap dan sang ayah jatuh terduduk di lantai sambil berteriak ketakutan karena jatuh tiba-tiba. Pria itu menatap dari atas dengan senyum kemenangan, bertanya apakah sekarang sang paman akhirnya percaya pada apa yang mereka katakan. Bahkan saat di lantai, pria keras kepala itu menyesuaikan kacamatanya dan mengatakan dia menolak untuk percaya bahwa 2 anak berhasil membodohinya. Kemudian sang protagonis mengulurkan tangannya lagi, siap untuk menunjukkan bahwa kekuatannya sangat nyata dan berbahaya. Sang ayah jatuh terduduk di lantai yang keras menatap kedua pria itu tanpa mengerti bagaimana sofa itu menghilang tiba-tiba. Sambil berkeringat dingin, dia menyesuaikan kacamata di wajahnya, mencoba memproses bahwa dia baru saja jatuh terduduk di lantai. Ketiganya menatap ruang kosong di ruangan di mana sebelumnya ada perabotan berat yang menghilang begitu saja. Pria tua itu berteriak panik, memastikan benda itu lenyap. Pria berambut gelap bertanya sambil tersenyum, apakah sekarang dia percaya?
Untuk menguji apakah dia tidak sedang bermimpi, sang ayah mendaratkan tamparan keras di pipi pria gemuk yang berdiri di sebelahnya. Temannya memegangi wajahnya yang memerah, tidak mengerti apa-apa, dan bertanya kenapa dia dipukul begitu saja. Pria itu melebarkan matanya dan berteriak bahwa ini nyata karena dia merasakan tangannya sakit saat memukul wajah pria itu. Adegan berubah menunjukkan langit biru dan peringatan bahwa hanya tersisa 2 hari hingga kiamat beku. Di telepon, kita melihat notifikasi bank yang mengkonfirmasi transfer sejumlah uang yang luar biasa. Pria gemuk itu hampir jatuh ke belakang melihat ayah temannya benar-benar mengirim 700.000 ke rekening itu. Pria berambut gelap itu mengambil alih komando dan memerintahkan temannya untuk fokus membeli pakaian cuaca dingin dan persediaan untuk bertahan hidup. Sementara itu, kita melihat fasad mansion yang megah yang direnovasi untuk menjadi benteng di akhir dunia. Sang protagonis berjalan melewati koridor, memeriksa apakah konstruksi dan renovasi berjalan sesuai permintaannya. Dengan senyum setuju, dia memuji pekerjaan kontraktor, mengatakan dia sangat puas dengan semuanya. Orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan itu menyesuaikan kacamatanya dan mengakui bahwa itu adalah proyek tersulit yang pernah dia kerjakan. Dia menjamin bahwa dengan persediaan yang cukup, seseorang bisa hidup terkunci di rumah itu sampai hari mereka mati. Pria itu menjabat tangan si pembangun dan berjanji akan mentransfer pembayaran terakhir secepat mungkin. Sebelum berpamitan, pria berambut gelap itu memperingatkan pria itu untuk menimbun makanan dan tidak meninggalkan rumah dalam beberapa hari ke depan. Si pembangun bingung dengan peringatan itu dan bertanya sambil tertawa apakah akan ada topan super yang datang. Sambil tersenyum, dia setuju untuk beristirahat sejenak karena akhir-akhir ini dia terlalu banyak bekerja pada pekerjaan yang melelahkan ini. Kemudian beberapa truk tiba di mansion membawa bertonton persediaan penting untuk akhir dunia. Teman gemuk itu dengan bangga memberitahu bahwa dia hanya membeli barang-barang termahal dan berkualitas terbaik di pasaran. Senang dengan berita itu, pria berambut gelap itu memerintahkan semuanya untuk diturunkan di villa agar dia bisa menyimpannya di ruang dimensinya. Seorang tetangga tua dan cucunya mengamati pergerakan itu dengan rasa ingin tahu, bertanya apakah mereka akan membuka supermarket di sana. Anak laki-laki itu menunjuk ke sebuah kotak permen dan mulai mengamuk, menuntut neneknya untuk mengambilkan permen lollipop untuknya. Tanpa menghormati properti orang lain, wanita itu mengangkat cucunya agar dia bisa mencapai kotak makanan ringan itu. Saat itu juga, temannya berlari ke arah protagonis dengan raut wajah khawatir, memperingatkan bahwa masalah besar telah muncul. Dengan putus asa, dia mengeluh tidak bisa menghabiskan semua uangnya karena masih ada jumlah yang sangat besar tersisa di rekening. Pria berambut gelap itu menyelesaikannya dengan mudah dan menyuruh temannya pergi ke gudang biji-bijian besar untuk membeli semua stok yang tersedia. Dia ingat bahwa di masa depan biji-bijian ini akan dicuri oleh penjahat dan memutuskan untuk memberantas kejahatan dari akarnya sekarang juga. Seorang karyawan mendekat, memperingatkan bahwa mereka tidak bisa mengantarkan barang karena seorang wanita menghalangi jalan. Adegan menunjukkan cucu yang tidak sopan itu menginjak-injak kotak-kotak rapuh sementara neneknya mencoba membuka kemasannya. Sang protagonis tiba, sangat marah, mempertanyakan apa yang mereka pikir sedang mereka lakukan dengan mengacaukan barang-barangnya. Dengan sangat berani, wanita itu mengatakan cucunya hanya ingin permen dan dia tidak seharusnya peduli dengan hal-hal sepele. Pria itu menatap tetangga yang memaksa itu dengan tatapan dingin, sama sekali tidak menyetujui sikap invasif dan tidak tahu malu itu. Dia menunjuk jarinya ke wajahnya, mengatakan anak muda tidak boleh pelit dan permen itu sebagai permintaan maaf. Wanita tua itu mengambil kesempatan untuk menuntut agar dia meninggalkan semua kotak kardus di depan pintunya untuk dia jual nanti. Kehilangan kesabaran, sang pahlawan menunjuk ke pintu keluar dan berteriak, memerintahkan wanita itu untuk menghilang dari pandangannya segera. Mengabaikan omelan itu, anak manja itu merayakan sambil mengangkat lollipop raksasa yang baru saja dia curi dari kargo orang lain. Marah karena tidak dihargai, pria berambut gelap itu berteriak menuntut wanita itu untuk menurunkan anak itu dari kotak sekarang juga. Anak nakal itu menjulurkan lidahnya mengejek sang pahlawan dan mengatakan dia akan menghancurkannya atas nama monster. Pria itu mengepalkan tinjunya dengan ekspresi menakutkan dan memperingatkan dia lebih baik turun dengan cara mudah atau cara sulit. Neneknya ikut campur sambil menunjuk jarinya ke wajahnya, berteriak agar dia menjauh dari cucu kesayangannya. Tapi anak itu kehilangan keseimbangan di atas kotak dan jatuh terduduk di tanah, menangis keras dan berpura-pura terluka parah. Wanita tua itu berlari dengan putus asa mengangkat anak itu dan menuduh pria berambut gelap itu sengaja menyakiti anak itu. Dengan senyum dingin, dia berkata itu salahnya sendiri, dan mereka harus belajar untuk tidak menyentuh apa yang bukan milik mereka. Jauh dari sana, kedua gadis sombong itu mengamati semuanya dan berkomentar bahwa pria itu sudah gila menghabiskan begitu banyak uang seperti itu. Teman berambut biru itu mengatakan, menimbun makanan di cuaca panas seperti ini adalah kebodohan karena semuanya akan busuk sebelum dikonsumsi. Si rambut merah setuju dan mengajak yang lain untuk pergi ke salon kecantikan, menjamin bahwa Zach akan segera membereskan masalahnya.
Satu hari sebelum kiamat, kita melihat taman logistik di bawah langit biru cerah yang tidak menunjukkan bahaya yang akan datang. Pria gemuk itu memberitahu bahwa dia sudah menghabiskan semua uangnya untuk membeli 5 lumbung penuh biji-bijian untuk persediaan mereka. Pria berambut gelap itu tersenyum puas dan berkata, sekarang yang tersisa hanyalah menjemput teman pemalu itu dan mengumpulkan biji-bijian untuk menyelesaikannya. Mereka menemukan gadis itu sedang bekerja keras dan dia berkata dengan gembira bahwa dia dipromosikan menjadi supervisor gudang. Pria itu memperingatkan bahwa pekerjaannya di sana sudah selesai, dan dia harus segera mengundurkan diri untuk pergi bersama mereka. Tapi sebelum pergi, dia meminta satu bantuan terakhir yang sangat penting yang akan menjamin keberhasilan rencana bertahan hidup. Dengan tatapan serius, dia berbisik di telinganya, meminta kunci gudang utama untuk menyusup di malam hari. Wanita muda itu terkejut dengan permintaan berani itu tetapi setuju untuk membantu, sepenuhnya percaya pada teman yang telah menyelamatkannya. Sementara itu, pria gemuk itu mengamati segalanya, mengagumi kesetiaannya dan keberanian pria berambut gelap itu dalam mengambil risiko sebesar itu. Sang protagonis menjelaskan dia perlu mengambil biji-bijian itu sebelum para penjahat di masa depan mendapatkannya. Dengan kunci yang sudah di tangan, dia bersiap untuk tahap terakhir dari rencananya sebelum dunia membeku selamanya. Di tengah malam, gadis itu terkejut melihat pria berambut gelap di sana dan bertanya apa yang dia lakukan saat itu. Pria itu memintanya untuk menunggu di dalam gudang dan memperingatkannya untuk tidak memberitahu siapapun tentang kehadiran mereka. Dengan tatapan tajam, dia menegaskan kembali permintaannya, menuntut kerahasiaan mutlak tentang apa yang akan terjadi di sana sekarang. Dia memperingatkan bahwa apa yang akan dilakukannya mungkin mengejutkan, tetapi memohon wanita muda itu untuk tidak bersuara sedikitpun. Gadis itu tersipu dan mengangguk setuju, berjanji untuk tetap diam dan mematuhi perintahnya tanpa gagal. Selanjutnya, kelompok itu memeriksa tumpukan kotak raksasa yang berisi semua makanan yang disimpan di lokasi tersebut. Sang protagonis memberitahu kepala gudang bahwa orang-orangnya akan mengambil alih sekarang, membubarkan tim lama. Pria itu menyerahkan kunci ke gudang-gudang lain dan berpamitan, meminta mereka untuk menelepon jika butuh sesuatu. Dengan tempat itu kosong, pria berambut gelap itu menatap temannya dan tersenyum, memperingatkan bahwa waktu untuk bertindak akhirnya tiba. Mengulurkan tangannya, dia mengaktifkan kekuatannya dan memerintahkan sistem untuk mengumpulkan semua yang ada di depannya sekarang. Cahaya kebiruan menyelimuti lingkungan, sementara kemampuan spasial mulai menyedot persediaan dari sana. Kotak-kotak itu menghilang dengan kecepatan rekor, meninggalkan gudang besar itu benar-benar kosong dalam hitungan detik. Keduanya mengamati ruang yang sekarang kosong, terkesan dengan keefektifan kekuatan penyimpanannya. Tiba-tiba, manajer itu berlari kembali karena dia melupakan sesuatu yang penting dan berjalan menuju pintu yang terbuka. Saat masuk, dia menyesuaikan kacamatanya dan hampir jatuh ke belakang, melihat tempat itu benar-benar bersih dan kosong. Pria itu terkejut, bertanya-tanya apakah dia sedang berhalusinasi karena segunung makanan menghilang entah dari mana. Sementara itu, pria berambut gelap itu berjalan ke gerbang terkunci lainnya dan mengetuk pelan, memberitahu bahwa dia sudah tiba di sana. Gadis itu membuka pintu dengan malu-malu dan tersenyum lega, melihat pria itu datang menjemputnya seperti yang telah dijanjikan. Dia menjelaskan dengan semangat bahwa ruangnya membekukan waktu, bahkan menjaga mie panas tetap segar selama berabad-abad. Temannya bertanya apakah waktu di sana 0, dan sang pahlawan mengatakan dia masih perlu meneliti detailnya lebih baik. Sambil tersenyum, dia berlari untuk menyusul kelompok itu, sementara pria itu berjalan dengan tenang di sepanjang koridor. Mereka tiba di depan tumpukan persediaan raksasa lainnya yang siap untuk dikumpulkan sekarang. Mengulurkan tangannya, pria berambut gelap itu melepaskan energi kebiruannya untuk menyedot semua stok berharga itu. Dalam sekejap, rak-rak menjadi kosong dan barang dagangan lenyap, seolah-olah itu sihir murni. Gadis itu menutup mulutnya dengan tangan karena sangat terkejut, tidak dapat mempercayai keajaiban yang baru saja dilihatnya. Sambil tersenyum, dia mengkonfirmasi pencapaian itu sementara gadis itu bertanya dengan ketakutan bagaimana semuanya menghilang begitu cepat.